Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di Rabu pagi yang ceria, Rabu pagi menjelang siang tanggal 24 Juni 2020, saya sangat bahagia sekali karena ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa, terutama dalam pengalamannya di dunia pendidikan. Mereka berdua ini adalah sahabat-sahabat saya saat menempuh kuliah S1 di Universitas Negeri Jakarta. Mereka sangat menginspirasi saya karena kecerdasannya dan pengalamannya yang luar biasa. Langsung saja saya perkenalkan, yang pertama adalah Ibu Satimah, SPD Kons, Sarjana Pendidikan Konselor. Selamat pagi Ibu Imah. Selamat pagi Mbak Titi. Saya biasa memanggilnya Mbak Imah loh. Oke. Jadi kayaknya agak lebih nyaman aja kalau saya panggil Mbak ya, Mbak Imah. Oke, siap. Oke, siap. Oke, beliau S1 beliau pendidikan psikologi. S1 beliau pendidikan psikologi bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Jakarta, dan beliau menambah lagi ilmu konselingnya dengan menempuh kuliah selama 2 tahun sebagai profesi konselor di Unindra yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Padang, namanya profesi konselor. Apa sih profesi konselor itu? Konselor adalah seorang pembimbing yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling demi untuk mencapai kebahagiaan bagi orang yang dibimbingnya. Dengan profesi ini, banyak sekali remaja yang sudah terbantu oleh beliau untuk mencapai kebahagiaan dan taraf tugas perkembangan sebagai remaja. Dan yang terutama, yang menarik juga dari beliau adalah pengalamannya dalam membimbing siswa, kurang lebih sekitar 21 tahun malang melintang di dunia pendidikan. Di 5 sekolah yang berbeda, coba bayangkan. Yang pertama, beliau mengajar itu di SMK Tunas Markatin. Ya, ya. Terus yang kedua di SMA Negeri 58 Jakarta. Yang ketiga di SMK Sahid Jakarta. Lalu juga pernah mengajar di Madrasah Negeri Model Jakarta. Terakhir, beliau mengajar di MTS Negeri 33 hingga saat ini. Sudah 5 sekolah yang beliau tempuh, pastinya luar biasa pengalamannya. Di samping itu, beliau juga masih aktif terlibat sebagai pembina PIK, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Di bawah naungan Dinas PPAPP, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Keren banget ya. Pengalamannya sudah segudang dalam membimbing anak-anak remaja dengan perspektif dan segala permasalahannya. Karena itu sudah tidak diragukan lagi bahwa kalau sudah menangani permasalahan remaja, maka beliau adalah jempolnya. Dan selanjutnya narasumber kita yang kedua, beliau juga tidak kalah menariknya, memiliki pengalaman yang luar biasa, dan saya sangat mengagumi narasumber yang kedua ini. Orangnya itu begitu cerdas, rendah hati dan easy going, mudah sekali bergaul dan cepat masuk ke dalam lapisan generasi manapun. Nama lengkapnya adalah Ibu Rini Eko SPD. Halo, selamat pagi menjelang siang Mbak Rini. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan beliau juga sama, yaitu menempuh S1 sama-sama di dunia pendidikan UNJ, yaitu psikologi bimbingan dan konseling. Kiprahnya di dunia pendidikan, lulus kuliah langsung mengabdikan diri di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta selama 8 tahun. Lalu beliau pindah ke MTS Negeri 6 dan mengabdikan diri kurang lebih 10 tahun di sana. Wow, lama sekali ya. Dan saat ini
mengemban tugas di Madrasah Aliyah 15. Sudah 4 tahun terakhir, hingga saat ini beliau masih mengabdikan diri di MAN 15. Beliau juga aktif di sekolah dan menjabat sebagai pembina MPK, Majelis Perwakilan Kelas, dan sekaligus pembina Satuan Petugas Anti Narkoba. Sangat mengagumkan. Oke, kehadiran kedua narasumber kita ini sangat penting dalam membahas dunia remaja, karena berkecimpung lama dengan remaja dan permasalahannya. Sejalan dengan tema dialog kita di pagi ini, yaitu tips mengelola rasa bosan dan jenuh bagi remaja, yaitu bagaimana remaja tetap memiliki inspirasi, tetap produktif selama berada di rumah, terutama di saat pembelajaran jarak jauh sekarang ini. Oke, untuk itu marilah kita dengarkan paparan materi dari Ibu Satimah yang membahas tentang remaja dan permasalahannya. Kami persilakan kepada Mbak Ima. Oke, terima kasih Mbak Titi. Alhamdulillah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Senang banget nih hari ini bisa menyapa remaja-remaja Indonesia nih yang sudah hadir di depan kita semua ya. Dan hari yang membahagiakan banget buat semuanya. Kenapa? Karena hari ini saya bisa berdampingan dengan sahabat-sahabat yang seperjuangan semasa kuliah. Sahabat-sahabat yang keren banget yang disampaikan tadi seperti oleh Bu Titi tentang kita katanya. Keren banget ya. Nah, seperti disampaikan Bu Titi, saya juga bakal menambah juga loh teman-teman remaja Indonesia. Siapa nih moderator kita? Jadi kita kasih bocoran ya, Bu Rini. Setuju ya, Bu Rini? Oke, kita kasih bocoran. Nah, Bu Titi ini juga master loh, master manajemen. Jadi ternyata kita tidak pernah putus, nggak pernah lelah untuk belajar. Kemudian beliau ini semasa kuliah nih, ciri khasnya apa? Satu, orangnya itu ramah. Mudah bergaul dengan siapapun. Kamu sabar, tahu nggak sih? Ini karenanya sabar banget. Ditambah dengan penampilannya selalu segar, selalu rapi. Jadi kalau dekat beliau itu nyaman gitu, karena mudah bergaul dengan siapa saja. Keren ya Bu Titi, jadi saya senang banget. Minimal bisa ketularan baiknya nih Bu Titi. Aduh, nggak berlebihan. Maaf nih kalau gitu manggilnya ya. kadang-kadang Bu ya, kadang-kadang Mbak gitu ya, dicampur nggak apa-apa ya. Oke. Nah, kita penasaran juga nih, saya tambah juga para remaja nih dan kita semua yang hadir supaya kita ternyata saling belajar satu sama lain gitu kan. Nah, terus Bu Rini nih sekarang, tahu nggak sih kalau kehabisan ide, saya itu suka mepet-mepet tuh dulu sama Bu Rini. Kenapa? Karena idenya nggak pernah habis. Jadi kalau bingung punya ide, nggak punya ide nih habis gitu, deketinnya ke siapa? Ke Bu Rini. Udah gitu dia itu ya, nangkep sesuatu tuh cepet gitu, jadi cepet paham. Nah, kalau beliau bisa sekali aja dijelasin sama dosen ngerti, saya, Rin, jelasin lagi, kata saya gitu. Masya Allah, terima kasih ya teman-teman, luar biasa menginspirasi kita semua. Kenapa saya bercerita? Karena kita bisa belajar dari orang lain, nak. Keren ya? Ya, baik, yuk berikutnya adalah, yuk kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang cerah ini, kita diberi kenikmatan yang luar biasa, terutama nikmat sehat. Coba kita bisa menghirup O2 bareng-bareng. Yuk kita tarik bareng-bareng, nak. Coba bareng-bareng deh. 1, 2, 3. Segar ya. Ya Allah, masih diberi sehat gitu kan hari ini. Sementara nih, sebagian orang Allah uji sekarang kenikmatannya dengan sakit. Kenikmatan sakit, betapa mereka ikhlas, mereka lillah. Karena akan diangkat derajatnya, akan disembuhkan oleh Allah. Nah, tugas kita apa, nak? Hai remaja Indonesia dan teman-teman semua. Mendoakan mereka. Terus satu lagi adalah apa? Para tim medis yang saat ini berada di garda terdepan. Kita bisa kumpul sama keluarga, nak. Oke? Siang malam sama ayah, bunda, adik, kakak. Sedangkan mereka diatur waktunya. Apa yang kita bisa berikan sama mereka? Hanya doa sama patuh. Protokol kesehatan. Kita menunggu situasi pandemi ini selesai. Oke, jadi nih hari ini kita belajar bareng di sini untuk saling support satu sama lain supaya apa? Ngecas baterai. Supaya apa? Supaya nih
kita dalam pandemi kayak gini tuh kalau kita kuat satu sama lain, support tenaga, support energi, saling transfer motivasi, bismillah semuanya berpositif thinking, bismillah Allah ijabah, pandeminya selesai, dan Allah musnahkan virus ini, COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Oke ya, jadi kalau ngomongin COVID tuh kayaknya panjang lebar, nak. Nah, sekarang kembali lagi, saya mau ada salam juga ya. Jadi biar lebih semangat lagi, salam S2B kalau salamnya saya. Apa nih S2B? Sehat, semangat, bahagia. Jadi nanti teman-teman dari remajan ya sudah hadir semua. Jadi kita punya, jadi duduknya tuh tegak nih kayak gini, supaya O2-nya lancar gitu kan. Oke, boleh nih ikutin saya. Kemudian mesti ikutin Bu Satima. Nah, kalau saya bilang sehat, berarti kayak gini. Sehat, semangat, bahagia. Oke ya? Baik, yuk mulai yuk. Oke. 1, 2, 3. Salam S2B. Sehat, semangat, bahagia. Oke, thank you. Ya, hari-hari kita syukur karena kita sehat dan semangat dan bahagia buat kita semua. Udah, dulu pepatahnya gini loh. Jauh di mata, dekat di hati. Sekarang, kalau menurut saya, dekat di mata, dekat di hati. Kenapa? Karena kita bisa lihat kan betapa dekatnya silaturahmi kita. Masya Allah. Nah saat ini mungkin anak-anak kita di remaja Indonesia sedang melihat kita ya. Kita tidak melihat mereka, tapi ada di hati kita. Nah kebetulan kita menggunakan media yang berbeda. Sehingga kita bisa tidak lihat langsung mereka. Tapi media lainnya banyak yang bisa langsung kan. Tetapi hai remaja Indonesia, kamu adalah generasi penerus kita. Jadi kamu tuh hebat banget pokoknya. Jadi kalau nggak hadir di sini rugi banget. Karena kita bakal ngecas baterai bareng-bareng. Gimana caranya produktif? Gimana caranya untuk biar nggak bosen, biar nggak bete, biar nggak boring. Oke ya? Nah. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk sedikit menambah info bahwa konselornya saya adalah 1 tahun di Unidra dan kerjasama dengan UNP ya. Kemudian tadi disampaikan oleh moderator dengan Mbak Titi, saya sekitar 20 tahun, nak. Ternyata ngajarnya, ternyata usia bertambah terus ya. Ternyata lama banget gitu. 20 tahun itu adalah proses pembelajaran buat saya. Jadi dengan banyak sekolah, mungkin saya merasa ilmunya malah kurang terus gitu. Tetapi menjadi support setiap dimanapun berada, setiap waktu itu adalah proses belajar, karena proses belajar akan berlangsung sampai sepanjang hayat. Oke, jadi kita harus punya semangat ya anak-anak muda Indonesia ya. Oke. Jadi semangatnya di depan kami semua, ayo siapin semua peralatannya dan fokus pada acara kita bersama. Promosi ya Mbak Titi dan Bu Rini ya. Iya. Promosi banget. Baik, dibantu host dengan Mbak Lucia. Oke, sambil menunggu Anda semua. Remaja itu adalah, oh ya, begini. Bung Karno pernah mengatakan, berikan saya 10 pemuda, akan kugoncang dunia. 10 dalam arti yang pasti kualitas dan kuantitasnya luar biasa. Nah saat ini, berapa puluh dan ratus juta pemuda di generasi emas 2045 menunggu Ananda. Menunggu Anda semua, kalian semua anak-anakku. Oke, yuk kita bareng-bareng ya. Bosen? Produktif yuk. Nah, di antara kamu-kamu nih, di antara kalian, ada nggak sih yang aku tuh bosan banget nih, karena harus belajar terus di rumah gitu. Kapan nih bisa kembali gitu. Aku bosan nih, tiap hari harus misalnya di rumah terus ketemu keluarga, tapi aku juga pengen keluar gitu. Oke, nah hari ini kita bareng-bareng nih untuk apa nih? Di balik kebosanan itu menjadi kekuatan untuk kita menghasilkan karya atau menghasilkan sesuatu yang bermakna baik atau bermanfaat. Ya, next. Berikutnya adalah, yuk lanjut. Ngomongin bosen. Nah, salam S2B sudah, berikutnya kita lirik ya teman-teman, Ananda. Kita lihat, kamu-kamu pernah bosen. Nah, kami juga ya, Bu Rini, Bu Titi, pernah nggak sih bosen? Sering. Sering ya? Terkadang kita udah kangen sama anak-anak ya Bu Rini ya? Udah kangen pergi ke sekolah gitu ya? Betul sekali.
ternyata bosan itu tidak hanya siswa ya, tidak hanya remaja. Kita yang tua juga bosan juga ya. Oke. Baik, nah sekarang kita lirik ya. Kita lihat dulu nih dari ahlinya, ahli psikologi. Dari John Eastwood dari Kanada. Dia bilang begini, nak. Kebosanan sebagai keadaan yang monoton atau berulang. Dan kita tidak melakukan aktivitas yang dapat keluar dari keadaan tersebut. Terjadi kan saat ini oleh kita, ngerasain ya ternyata. Nah, pendapat apa lagi berikutnya? Adanya kondisi ketidakpuasan. Jadi bosan itu adanya ketidakpuasan. Terus nggak tertarik tuh ngelakuin sesuatu karena nggak menghibur diri katanya. Nah, satu lagi pendapat berikutnya. Beliau bilang apa? Next. Jadi, beliau bilang gini, James Dick. Oke, thank you, dibantu. Kebosanan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang-orang yang bosan dalam beberapa hal termotivasi untuk mengakhiri kebosanan tersebut. Nah, ini dia yang menarik. Nah, jadi kita saat ini akan bangkit karena dari bosan itu kita semangat untuk mengakhiri kebosanan kita. Sepakat ya? Oke, sepakat ya? Oke, sekarang lanjut. Nah, sekarang Bu Satimah bakal mengajak nih remaja-remaja Indonesia untuk flashback, untuk melirik ke belakang sedikit. Bosan itu tuh pada saat sekarang aja pandemi karena ada COVID-19 atau gimana? Nah, berdasarkan survei nih di kelompok tertentu, sebelum pandemi ini ada gambar sekolah di sana, terus dia bilang, I am bored, saya bosan katanya. Kenapa dia bilang gini? Waktu bosan, apa sih yang bikin bosan gitu? Iya, karena waktunya padat banget. Berangkat pagi, pulang sore, belum kalau kegiatan lain ya katanya. Terus, tugasnya banyak banget. Pulang sekolah, masih harus kerjain tugas, kata mereka. Ada lagi kapan main HP-nya ya gua, kata mereka gitu ya. Terus buat yang rumahnya jauh berasa juga. Harus bangun pagi, setelah itu mereka harus menggunakan kendaraan, memerlukan waktu yang cukup lama dan membutuhkan transport tentunya. Terus ada yang bilang lagi begini, kayaknya waktunya kurang ya istirahat. Baru tidur kayaknya udah bangun lagi. Ternyata rasa bosan ini juga muncul loh ternyata sebelum pandemi. Terus pertanyaan, emang semuanya kayak gitu? Enggak juga, anak. Kebosanan itu berbeda pada setiap orang. Tapi pernah muncul pada siapapun. Dalam situasi yang berbeda. Nah, yuk sekarang kita maju. Ngelirik sebentar. Masa lalu hanya dilihat sesaat. Sebagai move untuk melihat masa kini dan masa depan. Nah, terus kita lihat nih. Ada tulisan di atas sana, pandemi. Allah uji dunia dengan COVID-19. Siapa yang sangka, nak? Kita aktif pada kegiatan tiba-tiba, kita dirumahkan semua. Belajar semua di rumah. Kita guru-guru juga ayo kerja di rumah. Para pegawai kerja di rumah. Kaget banget awalnya. Dah. Namun ternyata nih, kami sedikit melakukan survei sederhana. Juga terhadap kelompok tertentu. Ini yang menarik nih. Maaf, di pojok rumah itu, di gambar itu ada tulisan happy atau fun. Jadi saya bedakan sebelum pandemi, bored, terus saat pandemi awal. Ada tulisan happy atau fun. Nah, survei ini, remaja Indonesia sebagian ini mengatakan begini, wow, asik juga ternyata ya. Pada saat awal pandemi, saya harus belajar di rumah. Sholatnya aku bisa 5 waktu. Terus, dia bilang begini lagi, ternyata saya bisa tilawah loh, bisa mengulang-ulang, menghafal ayat suci Al-Quran. Ini buat yang muslim. Duha bisa 90%. Keren kan? Itu awal pandemi. Ini buat anak-anak yang dibilang asik juga gue ngerasain, kata mereka. Aku tuh ngerasain ternyata asik juga ya di rumah, katanya. Terus, mereka bilang lagi, belajar tuh ternyata asik juga ya, santai. Gak harus mandi, kata mereka. Gak biasanya harus mandi pagi-pagi kan. Itu dibilang asik, saya cuma sikat gigi, kata mereka. Terus siap-siap pakai baju yang di rumah, belajar. Karena nggak kelihatan gitu ya.
Walaupun sebagian guru waktu itu menggunakan media yang memang tidak langsung ada tatap muka ya, lewat daring gitu. Nah, terus mereka bilang lagi, asik juga ya bisa kumpul sama ayah, bunda, mama, adik. Kalau ada apa-apa bisa nanya sama ayah sama bundanya sama kakak katanya. Nah, ini nih remaja bilang lagi gini. Asik, gue nontonnya jadi banyak waktunya. Nge-game, lembah banget. Ini favorit gue, hobi gue katanya. Nah, sebaliknya buat temen-temen yang seneng cerita, mereka cerita lagi, beda. Yang satu nge-game misalnya seneng atau nonton, aku tuh seneng banget baca buku cerita, kesempatan aku untuk, kata mereka, untuk baca buku lebih banyak waktunya sama baca novel. Banyak banget ya ternyata. Ini keren loh, karena sebagian besar adalah produktif kan. Sesuatu yang positif, yang bermanfaat. Nah, berikutnya banyak waktu chatting. Jadi chatting mereka tuh ternyata nambah gitu. Nah, kita positif, chatting yang positif gitu ya, karena mereka ngerumpi, tapi ngerumpi yang bermakna gitu. Nah, kemudian lagi, ya assalamualaikum Bunia, terima kasih udah hadir di sini. Maaf nih intermezzo ya teman-teman remaja Indonesia. Kemudian bisa video sama teman-teman, video callan gitu, bisa berempat, ya, berdua, berempat, bertiga, sampai berlapan malah. Gitu. Terus bisa praktek masak kan sama mama ayah, praktek sendiri. Gitu. Keren lagi, dapat tugas dari orang tua, misalnya membersihkan rumah. Nah, ini adalah survei awal pandemi terhadap sekelompok remaja. Ternyata mereka awal-awal happy gitu. Nah, yuk kita lihat berikutnya. Ini awal pandemi, kita lihat setengah-tengah pandemi apa yang terjadi. Dibantu? Nah, ketika dibantu host, pandemi ketika survei ini sudah, dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan dengan tiba-tiba ternyata ketika pandemi awal, bulan Mei awal dibantu host, bulan Mei, ada statement lagi, ada informasi yang masuk juga nih. Apa nih remaja ketika ditanya? Waduh, ternyata udah mulai bosen banget nih belajar di rumah. Host dibantu untuk ditayangkan, nah, apa aja sih yang bikin jenuh lagi nih host? Yang bikin jenuh remaja ketika sudah Mei, udah mulai bete lagi tuh apa? Oke ya. Satu adalah ternyata pelajarannya tambah susah. Terus kalau mau nanya sama gurunya, susah juga gitu katanya. Terus tugasnya tambah banyak, numpuk. Karena dia bilang gini, kapan aku atur waktunya ya? Ternyata susah juga ya atur waktu, karena udah kelamaan, agak lama, awal-awal tuh santai gitu. Nah, ternyata juga susah nih, sulit konsentrasi. Mereka bilang kayak gitu. Nah, yang banyak juga terjadi, lama-lama pas belajar gitu, ternyata sering ada yang ketiduran. Saking santainya gitu ya, ternyata tertidur gitu. Terus mereka bilang, kenapa tertidur? Kenapa bisa susah susah ngerjain tugas sampai numpuk? Mereka bilang, aku tuh susah banget loh atur waktunya, ternyata udah mulai bosan banget aku gitu. Kepengen banget udah balik ke sekolah. Terus yang bikin agak gemes lagi juga gini kata mereka. Aduh, paketnya ternyata besar ya, dibutuhkan paket besar, kuotanya harus nambah terus. Sedangkan uang saku kan nggak ada kalau di rumah gitu kan. Walaupun ayah bunda terkadang pasti memberikan uang jajan gitu ya. Nah, buat teman-teman yang biasa juga nih ya, pakai HP dan laptop, mereka udah bilang begini. Ternyata bete juga ya, di depan laptop terus sama HP. Selama ini saya ngimpiin main HP terus. Ternyata sekarang udah mulai jenuh banget nih, kata mereka. Terus, buat teman-teman yang biasa kumpul nih ya, biasa ketemu teman-teman di luar sana, biasa main bareng, bilang begini juga. Waduh, kapan aku kumpulnya ya? Ternyata lewat daring, lewat video call, lewat Zoom, gak cukup juga ya, kepen meluk mereka gitu. Udah kangen banget sama mereka. Nah, berikutnya nih, ada yang bilang gini, kok aku dimarahin ayah bunda terus ya kalau aku ngerjain tugas, aku nggak belajar, aku nggak tepat waktu gitu. Padahal mereka tahu kan, marah itu karena sayang gitu. Bentar lagi ya. Ini loh ternyata kejenuhan yang udah mulai memuncak. Yang awalnya happy di awal,
ternyata udah mulai jenuh banget. Benar kata pakar tadi mengatakan, sesuatu yang monoton ternyata bisa membuat jenuh. Tetapi ternyata tadi ada happy karena terjadi perubahan atau ada peralihan. Nah, yuk kita fokus. Untuk apa? Untuk gimana caranya jenuh ini menjadi kekuatan untuk punya karya. Pertanyaannya, sampai kapan? Ini akan berlanjut terus jenuhnya. Terus, nggak akan produktif gitu. Enggak kan? Nah, sekarang yuk kita lihat strategi apa nih yang harus dilakukan para remaja untuk jadi remaja yang produktif. Nah, tipsnya adalah masuk berikutnya yaitu dengan syukur. Tips syukur yaitu SYUKUR. Tapi sebelumnya lihat dulu, boleh host ke sebelumnya, slide sebelumnya move on. Tadi sebelum masuk ke syukur, kita bareng-bareng harus melalui apa? Move on dulu. Mindsetnya kita bareng-bareng rubah ya nak. Ini di depan ibu semua nih anak remaja Indonesia luar biasa. Ada adalah generasi milenial yang berpikirnya cepat. Bahwa segala sesuatu akan berubah. Kun fayakun. Yang terjadi, terjadilah. Dan konsep ini harus kita bawa kemanapun, dimanapun berada. Terus, surat Al-Insyirah. Al-Insyirah, bersama kesulitan, ada kemudahan. Ini menjadi patokan. Bahwa situasi ini pasti akan mengalami perubahan. Dan akan mengalami sesuatu yang positif kembali. Ngomong-ngomong, apa ya hikmah pandemi? Banyak banget. Allah sedang membersihkan bumi, nak. Ya, saat ini kita bersama nih, anak muda, kita yang tua, sedang bareng-bareng juga meningkatkan kualitas keimanan. Supaya bumi ini diisi oleh kita semua. Orang-orang baik yang siap bermanfaat untuk kehidupan. Oke? Nah, ngomongin move on nih, Bu Rini dan Bu Titi. Ngomong-ngomong tentang move on nih. Kira-kira Bu Titi siap ya untuk kita yang tua nih, yang kita dewasa nih ya gitu. Kita tuh belum tua banget ya. Kita masih usia produktif gitu ya, Bu Rini dan Bu Titi. Kita siap ya untuk mengalami perubahan kan? Yap. Oh, siap. Oke, kita sebagai guru pernah juga ya kita bete. Pakai strategi apa nih gitu ya. Untuk bisa memberikan pelayanan terbaik gitu ya Bu Rini. Oke, baik berikutnya ayo Bu Lucia next. Nah, kita punya akad begini nak. Bahwa pandemi ini adalah ujian umat manusia seluruh dunia. Jadi ujian bersama. Kalau ujian bersama, itu rasanya ada kekuatan besar untuk kita bareng-bareng dihadapi bareng gitu. Contoh aja deh gini. Kamu tuh punya masalah berat banget misalnya. Remaja nih punya masalah berat banget. Kan kamu bingung kan, gimana nih aku ngatasinnya gitu. Terus kamu cari tuh sohib kamu. Kamu cerita sekilas sama sahabat kamu. Ada legaan kan? Gitu. Nah, itu artinya bahwa beban yang berat kalau dibantu dan dihadapi bersama menjadi lebih ringan. Kemudian setelah dihadapi bersama, kita akan punya kekuatan besar, energi besar, niat yang besar untuk move on, untuk jadi orang bermanfaat. Dan Anda, generasi emas, generasi hebat, ini tugas kita bersama, hai anak muda. Ya, berikutnya. Nah, sekarang kita masuk nih. Terus kalau mau produktif gimana? Produktif itu apa? Produktif itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat diri sama buat orang. Keren kan? Dan ingat, kita itu adalah KDMB, Khalifah di muka bumi. Bisa manajemen diri, mimpin diri, dan mimpin orang lain dalam arti bisa jadi contoh buat teman-temannya.
bisa kasih inspirasi buat orang. Nah, ini ada berputar ya, SYUKUR. Apa sih supaya bermanfaat harus ngapain dulu nih Hai Remaja Indonesia? Oke, kita yang S nih. Yuk kita lihat apa nih. S itu apa ya? Wow. Baik. Ada raga, ada fisik. Jadi jiwa raga gitu. Di dalam jiwa yang sehat, di dalam raga yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Fisik sehat, mental sehat. Nah, tadi ada syukur ya, S-nya itu sehat. Nah, sehatnya apa aja? Coba deh kamu. Kalau misalnya bosen, misalnya bangun tidur kan. Terus, kenapa ya? Aku bete banget, aku capek banget, aku malas bangun gitu. Terus, aku malas nih ngapa-ngapain gitu. Pernah nggak sih kamu? Pernah ya? Ada yang pernah? Atau ada yang enggak? Kalau saya pribadi, saya pernah juga. Aduh harus bangun nih. Oh harus masak nih gitu ya. Nah, rasa bosan itu muncul, itu normal banget karena terjadi pada siapa aja. Namun, kalau kondisi fisik kita nih saat ini dengan imun yang baik, kan kalau bangun tidur nih beda ya, kita yang udah bertambah usia sama remaja yang masih energik bangun, mungkin kalau mereka kurang tidur mereka masih gerugul bangun gitu ya. Langsung jungkir balik masih oke. Kalau kita harus miring dulu kanan, miring dulu kiri gitu ya. Kalau remaja mungkin langsung ya gitu, sontak. Nah, tetapi jika kesehatan fisik kamu oke, stamina untuk berpikir, kamu akan berpikir bisa lebih jernih lagi. Kenapa? Karena badannya enak. Nah, sorry Bu Satima bakal sedikit menginformasikan ya, mengingatkan untuk protokol kesehatan nih. Dan protokol syariat Islam bagi yang muslim ya. Nah, apa itu? Asupan. Kita yakin tahu semua media, nah, udah kasih info gitu ya. Makan sayur buah gitu. Supaya imunnya stabil, meningkat. Yang nggak doyan, kadang-kadang oleh orang tua dipaksa, pokoknya harus doyan gitu kan. Terus saya juga sama, yang selama ini kurang oke, aduh saya harus makan nih gitu. Jadi sama ya, kita saling membenahi diri gitu. Minimal kita supaya bermanfaat di tubuh kita dulu ya. Terus apa lagi biar sehat? Olahraga. Nah, anak muda Indonesia nih pelajaran olahraga keren banget kan. Kamu terkadang disuruh bikin video sama gurunya gitu. Jadi sambil olahraga, sambil refreshing, terus punya kreasi jadinya kan. Nah. Terus, nah sekarang nih maaf kita kondisikan juga dengan situasi saat ini. Balik lagi. Saat ini nih kita udah akan memasuki new normal. Nah, kita khawatir jangan sampai lengah juga ya protokol-protokolnya. Masker tetap. Sanitizer, ayo di kantong. Walaupun dimanapun terkadang di kantor-kantor ada gitu ya. Tetap jaga jarak. Gitu. Nah, terus yang istirahat ini apa nih? Istirahat cukup, nak. HP itu menjadi sesuatu yang menarik ya. Jadi kadang-kadang tuh sohib terdekat itu HP. Kamu akan lebih pinter, ilmunya banyak di sana, iya. Atau bahkan kadang-kadang ada HP yang mungkin aku bisa ngurus HP, tergantung. Kitanya yang harus positif dan menggunakan dengan baik kan. Nah, halo mengingatkan anak muda nih yang kita bersama nih, anak muda, untuk pinter-pinter atur waktunya, jangan sampai main HP overload di malam hari. Jam 12 malam masih pasang status, masih chatting. Jam 1 baru tidur. Apa yang terjadi, nak? Bangunnya kesiangan. Subuhnya kesiangan. Kelewatan. Nah, otomatis kalau kondisi itu terus-menerus bisa menurunkan imunnya. Ya enggak sih kayak gitu? Oke. Nah, sekarang protokol syariat Islam buat yang muslim, silahkan tuh tingkatkan keimanannya dengan wudhu yang bersih. Kita wudhu tuh benar-benar luar biasa. Makanan besarnya. Makan makanan yang halal gitu kan, keluar rumah doa dan lain-lain. Nah, kemudian nih nak, sehat itu ternyata tidak hanya fisik juga ya, tidak hanya fisik doang gitu, tidak hanya raga doang ternyata, tapi juga pikiran. Kenapa sih belajar di rumah terus? Kenapa sih gurunya ngasih tugas terus ya banyak kayak gini nih? Kan udah tahu nih, kita udah banyak dikasih tugas terus, kan susah nih ngerjainnya gitu. Dah.
Pemikiran itu kita belum, maaf, next kembali. Pemikiran itu kita rubah bareng-bareng ya. Jadi kondisi ini kita nggak menyalahkan bahwa konsepnya gara-gara pandemi nih, gara-gara guru nih. Tetapi kita bareng-bareng, justru gimana caranya tugas banyak itu aku bisa ngerjain dan selesai. Dan saya juga bisa menghadapi pandemi ini dengan rileks, santai, tenang, istiqomah, tapi punya strategi dan bermanfaat. Nah, buat teman-teman terkadang nih, buat yang gimana sih biar pikiran kita itu positif gitu loh, biar realistis gitu kan. Tugas banyak, ya diapain? Dicicil kerjaannya. Target hari itu selesaikan hari itu. Bertemanlah dengan para ahli ilmu, gitu kan. Maksudnya apa? Supaya kita punya wawasan banyak kayak saya, Bu Titi, dan Mbak Rini, gitu kan. Saya sering banget bertukar pikiran sama beliau-beliau. Kenapa? Karena saya akan dapat ide-ide baru. Jadi ngasih semangat gitu. Jadi saya yang awalnya mungkin negatif, jadi akan, oh gitu ya, gitu kan. Jadi diluruskanlah sama teman-teman yang solehah gitu. Terus apalagi kamu ya punya sahib banyak, pasti bisa melakukan itu ya. Nah, kemudian mental. Jadi kondisi mental tuh maksudnya ikhlas, rileks, santai, seneng, udah gue nikmati gitu. Toh kalau aku bete, kan aku juga bisa hubungi teman-teman gitu kan. Bisa curhat sama teman-teman. Nah, sosial nih, teman-teman, kamu juga pasti kan, kapan nih gue ketemu teman gitu kan? Udah penasaran banget gitu. Hati-hati ya saat new normal nanti nih, sekarang nih kalau keluar juga tetap aja lah. Walaupun kita yakin kamu tuh gak ada virus gitu, tapi virus gak bisa dilihat. Jadi maksud di sini adalah perluas jaringan ya, relasi pertemanan. Semakin banyak teman, semakin baik, semakin paham orang lain, semakin banyak ilmunya. Semakin luas dan semakin berkembang pribadi kita bersama. Berikutnya, syukur ya adalah yakin. Halo pemuda Indonesia, Anda generasi milenial, bedanya apa dengan kami? Kita generasi old atau generasi apa ya Bu Titi ya? Kita generasi baby boomer mungkin ya. Oh, Allah, generasi baby boomers gitu ya. Iya benar-benar. Jauh banget ya itu generasinya ya. Jauh banget ya. Tapi nanti kita akan belajar juga dari mereka ya. Bedanya teknologi sama mereka sama kita ya. Iya, tapi jiwa kita itu jiwa milenial. Masya Allah keren. Jiwa milenial kita ya. Oke, terima kasih. Thank you. Kita harus berjuang untuk kita ya. Nanti kita juga akan belajar juga tentang teknologi ya sama mereka. Ternyata kita pun yang udah usia bisa belajar sama yang muda. Keren kan? Muda memberikan manfaat sama yang usianya lebih udah lebih tua gitu, lebih nambah dari mereka. Ya yakin. Ngomongin yakin nih. Optimis, pede, memahami kekuatan, mampu melakukan sesuatu. Jadi, kembali kalau tadi tugas banyak guru misalnya. Yakin kan kalau kamu tuh bisa. Hanya bedanya, yes, gue kerjain ini sekarang gitu. Kalau memang kita merasa bahwa aku tuh nggak bisa sendiri, ya udah calling aja teman, hai bareng-bareng ya. Yakin bahwa aku pun bisa jadi orang yang aku bisa ngerjain sendiri, bisa bermanfaat. Teman nggak tahu, aku harus tahu caranya. Dan aku bisa melakukan sesuatu. Dan itulah Anda, remaja Indonesia, yang selalu semangat apapun saya hadapi. Apapun tantangan saya bisa, kayak ibarat gini, laut ku seberangi, gunung ku daki. Terus laut ke dalam gitu ya, menyelam tapi nggak minum air ya, nggak tenggelam terus. Ilmu air di sini air ilmu gitu maksudnya. Ya berikutnya, ukur. Nah sekarang contoh aja deh untuk ukur tuh maksudnya gimana nak? Yang gini maksudnya. Jadi kalau misalnya sehari ini ya, pagi seharian, terkadang pernah nih sore hari pas mau tidur kamu gini, misalnya kayak merenung sendiri, gue tadi ngapain aja ya? Belajar matematika kok aku nggak kelar ya tugasnya gitu kan. Iya ya, kenapa nggak kelar gitu. Di dalam hati kamu, pasti kamu gini, nyesel juga ya gitu. Atau contoh yang PAT, kemarin kan ada PAT kan lagi tes gitu. Lagi tes buat SMA, buat MTS, SMP gitu kan. Ada yang nyesel juga, aduh sorry gue tadi nggak belajar, ternyata nyesel juga gitu. Gitu kan? Nah, untuk yang seperti ini, alhamdulillah loh ada kesadaran. Jadi yang penting adalah kesadaran bahwa ternyata aku hari ini belum banyak yang aku lakukan. Nah, ibarat tangga, nak. Jadi kalau tangga kan dari bawah ya. Bawah bertahap tuh. Tangga 1, tangga 2, tangga 3 gitu. Bertahap, step by step. Gitu. Ya kalau hari ini gitu kan. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari ini aku melakukan 1 gitu kan. Oh besok berarti aku harus nambah 2 nih. Gitu. Oh besok harus nambah lagi nih. Tugas yang belum, aku buat schedule-nya gitu.
Jadi asik banget nih kayaknya nih remaja yang punya rancangan. Oke, berikutnya SYUK, kreatif. Ya, kreatif. Nah, teman-teman, emang bisa ya? Gimana nih jadi remaja produktif? Kan nggak ketemu. Mau lomba-lomba juga susah, gitu kan? Nah, ini kerennya remaja zaman sekarang. Karena kamu tuh digitalisasinya keren banget. Ternyata dunia sedang dipercepat dengan era digitalisasi. Semuanya harus belajar nih, semuanya. Semua manusia. Kita yang tua-tua juga harus belajar, gitu. Nah, yang muda mungkin lebih cepat dari kami. Buat kamu nih, gampang kok berprestasi, gampang kok punya kreasi. Nah, nanti mungkin akan diperdalam oleh Bu Rini ya, tentang contoh konkretnya lagi gitu ya, Bu Rini. Nah, terus kalau saya dikasih contoh yang di media sosial, karena Nanda tuh seneng banget di era sekarang kan menggunakan medsos kan. Salah satu akun yang banyak nih oleh remaja dipakai, salah satunya kan Instagram, IG kalau bahasa saya. Nah, IG ternyata sana ada loh info lomba gitu kan. Nah, ini kesempatan buat remaja Indonesia. Follow tuh IG-nya ya. Lihat tiap hari lomba apa? Ada puisi, ada cerpen, ada mengarang. Oke, ada berkarya apa lagi? Macam-macam. Bikin tulisan, bikin video. Kamu aja keren banget loh ketika dikasih tugas sama guru, misalnya guru jazz, guru olahraga, bikin senam pakai link atau di YouTube kan, di link YouTube. Yang nggak bisa jadi belajar. Ini kalau Anda sehat bisa melakukan ini. Jadi tidak ada penghalang pandemi ini untuk menghalangi prestasi anak-anak muda Indonesia. Oke Mbak Ima, kita break dulu sebentar ya, kita stop Boleh dulu. banget. Karena pemaparan Mbak Ima ini sangat menarik sekali. Ada pertanyaan juga nih dari audiens kita. Oh ya? Gimana caranya memahami orang tua yang tidak sependapat dengan anaknya? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ima berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh audiens kita dari Ayu Lestari. Oke. Boleh saya terima kasih pertanyaannya Nina Ayu nih, Mbak Ayu. Ya, seorang tua yang nggak sependapat. Boleh bertanya balik ya, yang nggak sependapat tuh yang bagian mananya nih? Ini apa namanya dari siswa, Mbak Ima. Ya. Oke. Ya. Oke, baik. Bagaimana caranya memahami orang tua yang tidak sependapat dengan dirinya? Kira-kira seperti apa? Baik. Apalagi di tengah pandemi seperti ini ya, biasanya kan interaksi itu semakin sering terjadi, bahkan gesekan-gesekan itu semakin sering terjadi dengan orang tua. Bagaimana itu bisa dijembatani? Ya, silakan Mbak Ima. Oke, terima kasih Mbak Titi. Oh, jadi mungkin dimaksud gini ya, karena tiap hari ketemu gitu ya, terus bareng ketemu ayah, bunda, mama, lebih banyak intensitasnya gitu ya. Jadi terkadang ada hal-hal yang tidak sepaham gitu. Misalnya begini kali ya, saya kasih contoh aja. Misalnya tidak sependapat yang begini. Misalnya putrinya bangunnya agak siang gitu. Terus mamahnya bilang, adek bangunnya siang gitu kan. Itu satu. Yang kedua, barangkali mungkin ini hanya saya memberikan contoh saja. Misalnya kamu tuh lagi ngerjain tugas, terus sambil makan misalnya kan. Terus mama bilang, dek makan dulu atau ngerjain tugas dulu gitu. Nah, terkadang nih ada sebagian dari kita misalnya itu dianggap bahwa kok aku kayak gini salah ya gitu. Kan aku juga nggak apa-apa kali sambil makan sambil ngerjain tugas. Terus mamanya juga yang tadi bilang bangun misalnya, kok aku salah lagi ya bangun tidur kesiangan, kan sekolahnya di rumah ini. Gitu. Mungkin bayang saya seperti itu ya Mbak Titi ya, bahwa tidak sependapat di sini adalah dalam arti melihat karena aktivitas bareng-bareng sering di rumah. Saya contoh yang kecil itu seperti itu. Halo anak muda Indonesia, tahu nggak sih orang tua nih ngelihat kamu lagi pegang pulpen sama buku, lagi nulis, ngintip tuh di kamar, itu udah senengnya nggak ketulungan. Orang tua nih,
ngelihat kamu lagi sibuk bikin video karena tugas dari guru. Bahkan sampai kadang-kadang orang tua nggak berani nyuruh, nak. Lagi bikin kan kata orang tua gitu. Lagi bikin sesuatu, lagi bikin karya, jangan diganggu. Nah, menurut saya gambarnya seperti itu. Tapi saya minta bantuan Bu Rini nih. Ayo Bu Rini tambahkan. Contoh yang lebih konkret lagi. Baik, mungkin nanti sampaikan pas di akhir sekalian saya nanti pas paparan aja ya. Oke. Nah, jadi biar Bu Imah selesai dulu deh. Oke, jadi contoh dari saya kayak gitu, seperti itu ya Bu Titi. Gimana Bu Titi kira-kira Bu Titi? Ya, ini jadi pertanyaannya itu mungkin ini sering terjadi gesekan dengan orang tua karena bahwa dia merasa bahwa dirinya sudah dewasa karena ini sudah lulus SMA ya, sudah lulus SMA dan mau memasuki kuliah gitu. Oh, itu permasalahannya. Ya, jadi apa ya namanya kemungkinan orang tuanya itu masih menganggap apa namanya audiens ini seperti anak-anak gitu sehingga seringlah terjadi gesekan-gesekan yang dimana dia mau diakui kredibilitasnya sebagai orang dewasa. Nah ini yang akhirnya terjadi nih dengan audiens kita gitu. Ini menarik juga nih untuk dibahas gitu kan seperti apa. Nah, boleh nanti apa namanya Ibu Rini juga bisa menyampaikan pendapatnya seperti apa atau semangatnya seperti apa untuk bisa mendorong audiens kita menjadi lebih baik ke depannya, bisa berkembang lebih baik. Silakan Ibu Rini atau mungkin Ibu Imah lagi. Gitu. Saya tambahin lagi ya, berarti ini tentang komunikasi berarti ya. Iya, mungkin adanya miskomunikasi ya. Iya, berarti miskomunikasi. Nah, berarti tapi kita ada titipan pesan, berarti ini buat kita juga lah Mbak Titi. Kita kan juga punya anak remaja kan ya, gitu kan. Jadi ternyata kita juga harus belajar ya, untuk bareng-bareng belajar tuh memahami komunikasi remaja tuh gimana gitu kan ya. Jadi kita tuh orang tua sekarang harus banyak mendengar aktif mereka gitu kan. Apa sih yang mereka mau gitu. Jadi mungkin pesan-pesan eksklusif nih buat kita, halo para ayah bunda, untuk kita belajar juga apa sih yang dimaui anak gitu. Jadi ada dialog ringan, tempat curhat itu ya mama sama ayah gitu kan. Tempat curhat yang luar biasa, yang kasih inspirasi juga gitu. Nah terus para remaja juga pasti kita memang berbeda, nah gaya bicara kita beda, anak dan orang tua dan remaja gitu kan. Terkadang maunya orang tua juga beda. Nah, itu perlu diapakan. Kita harus tahu juga apa nih mamahku atau ayahku untuk bisa aku menyampaikan sesuatu di saat yang tepat. Nah, saat tepat itulah kamu bisa menyampaikan maunya kamu tuh apa. Berikanlah data-data. Gitu. Data yang memang orang tua tuh paham tentang data tersebut. Itu sih tambahannya Mbak Titi. Oh gitu ya. Ya. Oke, iya. Mungkin ditunda dulu ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga sih gitu. Oke, siap. Ini selesai Mbak Ima dengan pemaparannya. Oke, kalau bisa saya ambil kesimpulan dari materinya Ibu Ima sangat menarik sekali ya, karena berkaitan dengan bagaimana remaja yang produktif itu adalah remaja yang mampu untuk bersyukur. Itu yang paling utama. Kata syukur itu ada penjelasannya, tadi sudah dijelaskan dan dikatakan oleh Mbak Imah bahwa sehat. Sehat itu bukan hanya mental, bukan hanya fisik, tapi pikiran juga harus sehat. Nah, untuk bisa bersinergi semuanya antara pikiran, mental, fisik dan hubungan sosial dengan lingkungan di sekitar, maka sepertinya perlu untuk selalu dan setiap saat berolahraga minimal 2 hari sekali ya, Bu Imah ya seperti itu ya. Terus tadi juga dijabarkan bahwa syukur itu dari kata yaitu yakin, mampu untuk melakukan yang terbaik. Mampu untuk melakukan yang terbaik. Artinya bahwa tidak perlu kita mencari-cari pekerjaan apa sih yang harus saya lakukan atau kegiatan apa sih yang seharusnya saya lakukan, yang ada di depan mata saja gitu loh. Misalnya apa yang bisa dilakukan hari ini? Aku kayaknya boring nih, jenuh nih, mau buat apa ya gitu. Kayaknya coba menu-menu baru lah, bikin kue coba lihat di apa namanya di browsing di internet kira-kira apa ya yang bisa dimanfaatkan untuk bisa memasak gitu kan. Itu banyak hal, itu mampu untuk melakukan hal yang terbaik. Lalu mengukur
atau ukur sejauh mana apa yang sudah dilakukan dan sebanyak apa manfaat yang didapat. Apa yang sudah dilakukan hari ini kita bisa evaluasi di malam harinya. Kira-kira saya sudah memberikan manfaat apa ya buat diri saya dan orang lain. Kira-kira seperti itu ya Mbak Imah ya, kurang lebihnya ya. Terus juga kreatif katanya. Kreatif itu artinya punya ide, mau melakukan atau action, dan ada hasil dari kegiatan atau dari pekerjaan yang dilakukan pada saat itu. Itu juga bisa diukur dan itu juga bisa dilakukan ketika dalam proses atau dalam merasakan kejenuhan pada saat PJJ ini. Lalu usaha, selalu jangan pernah menyerah, never give up dengan keadaan yang sekarang ini terjadi. Trial and error, coba salah, ulangi lagi, coba salah, ulangi lagi, seperti itu sampai akhirnya menemukan sesuatu yang baru. Sampai akhirnya merasa bahwa remaja ini berguna gitu, kalian ini berguna, bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang baru, yang positif untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Lalu yang terakhir adalah religius. Nah, ini di tengah pembelajaran jarak jauh, justru kegiatan-kegiatan ritual peribadatan justru kita lebih banyak untuk dilakukan kesempatan besar untuk melakukannya pada saat ini. Karena yang mungkin kemarin-kemarin itu kita jarang sekali ngaji, itu kita bisa lakukan setiap hari dengan memanage waktu yang ada. Terus juga yang biasanya juga sholat duhanya jarang gitu kan, itu bisa dilakukan setiap hari. Karena ketika belajar di rumah pasti akan banyak waktu luang untuk bisa kita memanage waktu dengan baik. Kira-kira seperti itu ya dari kesimpulan materi Mbak Imah yang tadi disampaikan. Iya, terima kasih Mbak Titi. Oke, sama-sama. Sebelum baiklah, saya mau menyapa dulu nih partisipan atau audiens yang sudah bergabung. Saya belum menyapa, mohon maaf ini saya belum menyapa Mbak Enda, teman kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Juga ini banyak juga dari murid-murid kita ya, gitu, dari MTS 39, bahkan alumni-alumni yang sudah kuliah dan sudah berada di SMA dan SMK. Terus juga ini alumni-alumni dari sekolah Mbak Imah dan Mbak Rini. Ini ada Ibu Hasdawi Hartati menyapa saya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di dialog kita di siang hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ke narasumber yang kedua, saya akan ada pertanyaan juga ini, Mbak Ima. Kira-kira perlu direspon atau seperti apa? Bagaimana kalau kita sebenarnya ingin melakukan sesuatu di rumah? Sebenarnya banyak pekerjaan yang akan dilakukan gitu ya, tapi bingung mau melakukan apa atau awalnya dari mana untuk melakukan itu. Seperti itu. Kira-kira bagaimana tuh, Mbak Ima? Mohon tanggapannya. Oke, makasih Mbak Titi. Keren ya, kamu tuh udah keren banget, punya agenda banyak mau ngapain, itu udah keren. Karena ada orang nggak punya ide, nah kamu udah punya ide, keren ya buat kamu tuh. Selamat, satu kelebihan. Kedua, nah setiap orang kan punya hobi nih, punya kesenangan ya. Nah mana nih pilih di antara agenda itu yang kamu tuh prioritasnya utama gitu, yang gue senang banget. Tinggal deh di list mana aja nih yang aku mau duluin, yang senang, yang mudah gitu kan, yang ringan yang menurut kamu. Itu aja sih Mbak Titi. Gitu ya. Okay. Ya, tanggapannya karena waktu sudah jam 11 ya, kita lanjut saja dengan narasumber yang kedua. Beliau juga tidak kalah menarik nih. Untuk narasumber yang kedua,
Mbak Rini ini akan mengulas dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana kalian tetap semangat meraih cita-cita di tengah proses pembelajaran yang dilakukan di rumah. Mungkin kaitannya dengan bakat dan minat kalian. Langsung saja kita dengarkan sama-sama pemaparan yang akan disampaikan oleh Rini Eko, SPD. Kami persilakan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, alhamdulillah atas partisipasi dari rekan-rekan alumni BK, Bapak Ibu guru, dan siswa-siswi yang ada di level sanawiyah, di aliyah, SMA, SMK, bahkan ada yang perguruan tinggi. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan ini sebenarnya momen yang amazing banget buat saya gitu ya, buat kami semua. Akhirnya kita bisa saling berbagi secara virtual. Semoga yang kita bahas hari ini membawa manfaat. Seperti yang tadi Bu Satimah bilang, kita move on yuk gitu ya. Move on-nya bisa terarah, bisa terukur begitu. Terima kasih untuk moderatornya Mbak Titi yang always cantik, humble. Kemudian Mbak Satimah juga yang kreatif. Ya, intinya semua sebenarnya apa ya? Orang-orang hebat yang ada di ini semua ini orang hebat semua gitu. Jadi nggak ada yang oh ini nggak bagus ini itu, pasti semua orang hebat yang ada di sini karena untuk bisa terjadinya ini kan karena orang-orang yang keren semua gitu. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang tadi kan kalau Bu Satimah tentang COVID pasca atau sebelum terjadinya COVID kebiasaan kita di rumah, di sekolah. Kemudian pada saat mulai terjadinya pandemi berubah, kita harus stay at home gitu ya. Jenuh nggak? Pasti banget. Saya juga tadi ditanya, jenuh nggak? Iya, saya juga sering kok rasain jenuh gitu. Tapi apakah kita akan bertahan terus dengan kejenuhan kita? Gitu kan. Kalau contoh begini, kalau kita selalu menyalahkan keadaan, ini gara-gara COVID nih, gara-gara aturan ini nih aku di rumah, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kalau hari-hari kita dilalui dengan ngeluh, dengan ngedumel, dengan ngomel, yang dikhawatirkan itu akan menjadi satu karakter baru dari diri kita. Pengen nggak kalau kita punya karakter yang negatif? Oh, si tukang ngomel itu, oh si tukang ngeluh itu, gitu ya. Nah, yang paling nggak enaknya lagi, kemarin sempat ada obrolan unik aja itu. Kalau orang kerjanya hari-hari hanya ngeluh aja, emang ada yang bayar pekerjaan ngeluh? Iya kan? Terus berubah nggak keadaan kita gitu? It's okay, kita boleh curhat, sharing. Bukan berarti mengeluh hanya udah diungkapkan, udah nggak ada buatan lagi, nggak ada yang dilakukan lagi, udah ngeluarin ya udah selesai. Itu masih kurang. Kalau sudah dikeluarin nih unek-uneknya, yang nggak nyamannya, terus kita susun yuk step-stepnya, berikutnya kita mau ngapain nih gitu ya untuk kedepannya. Ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan gitu ya. Bagaimana kalau kita sekarang minggu depan kan sudah mulai libur ya, libur sekolah. Di rumahnya berarti tambah panjang lagi. Tapi kita punya yuk satu aktivitas, kita punya satu tujuan, kita punya satu kegiatan yang betul-betul meaningful buat kita. Yang targetnya benar-benar bisa kita raih gitu loh. Jadi ada kalimat seperti ini. Pekerjaan yang terbesar itu bukan melihat apa-apa yang tampaknya redup-redup dari kejauhan, tapi yang jelas di depan mata yang bisa kita lakukan. Kita bisa ngelakuin apa nih, gitu ya. Kan banyak kayak tadi ada pertanyaan ya, terus aku mau apa nih, mau ngerjain apa, banyak yang aku mau, gitu. Nah, stepnya yang bisa dilakukan itu, yang pertama, yuk yang pegang alat tulis, ada buku atau pensil, kertas, pulpen, mari kita mulai yuk. Oke. Kita tulis dulu yuk list keinginan kalian itu apa aja sih? Banyak kan? Oke. Yang pertama list, tapi banyak banget. Aku pengen mikirin kuliah umpamanya. Terus yang kedua, tapi aku pengen ningkatin ibadah aku. Yang ketiga, gimana nih konflik sama orang tua di rumah tapi bermasalah sama orang tua. Maksudnya masalah itu komunikasi sama mama belum bisa baik gitu ya. Nah, kita buat list mana yang mau diprioritaskan. Banyak kan keinginannya.
Nah, kemudian diberi skala tuh dari setiap list yang tadi. Diberi skor, umpamanya yang tadi saya ingin memikirkan tentang, saya berencana tentang pilihan karir. Contoh satu deh ya, kita mau merencanakan pilihan karir kita. Karirnya yang mau direncanain mau apa nih? Milih kampusnya, milih pekerjaannya, dipilih yang spesifik. Oh, aku pengen pilih pekerjaannya. Oke, kalau mau milih pekerjaannya, itu pekerjaannya sudah paham belum? Jenis pekerjaan itu persyaratannya apa? Jadi dijabarkan tuh dari list yang tadi, pekerjaannya udah mulai dijabarkan. Jenis pekerjaannya, persyaratan pendidikannya, persyaratan khususnya gitu ya. Itu kita jabarkan. Kemudian setelah dijabarkan dari jenis pekerjaan, kemudian dijabarkan tadi persyaratan pendidikan dan sebagainya, kemudian kita mulai masuk nih ke tahap berikutnya. Nah, ini slide-nya ya, baru muncul ya. Jadi tadi perbedaan antara impian dan cita-cita. Nah, ini kita membuat target dulu. Jadi untuk target itu, tadi ya kita rumuskan target yang spesifik. Kita sudah dibuat list keinginannya nih. Kemudian dari list keinginan tadi kita sudah buat targetnya apa nih yang mau dipilih. Umpamanya tadi mau melanjutkan kuliah untuk apa, mau bekerja di bidang tertentu. Umpamanya, oh kalau aku jadi lawyer, kayaknya keren deh, itu kayaknya passion aku deh, umpama. Bener nggak passion kita? Udah tahu belum kalau di lawyer itu nanti pekerjaannya ngapain? Persyaratan pendidikannya apa? Di universitas manakah ada pendidikannya yang buka prodinya, program studi untuk lawyer? Itu kan kita list, kita cari tahu. Kemudian, kalau sudah itu, skalanya, nah lanjut lagi nih, udah milih, oke jadi lawyer. Untuk mastiin, tadi kan ada yang terkendala sama orang tua, kesulitan komunikasinya belum lancar ya. Nah, untuk komunikasi yang belum lancar, bisa kan diajak ngobrol. Nah, kalau jadi ngapain sih umpamanya orang tua nggak suka? Kamu bisa tampilkan data. Mungkin bisa browsing nih mata kuliah apa aja sih yang dicari, apa yang akan dipelajarin, kemudian prospek bidang kerjanya. Bisa hal yang seperti itu gitu. Ya. Kemudian kalau tadi pengen kuliahnya di bidang hukum yang mau jadi lawyer, persyaratannya kita untuk bisa tembus tes kuliah ke sana, apa nih skornya berapa nih? Kalau ikut UTBK gimana nih? Kan sudah mulai bisa dicicil dari sekarang. Apa yang mau kita targetkan? Itu kalau untuk yang mau melanjutkan kuliah. Tapi ada yang lain gini, aku sih mikirin kuliah masih ntar dulu, udah tahu sih aku pengen kuliahnya di A, atau aku pengen kerjanya di bidang B gitu ya. Tapi ada yang lebih spesifik lagi yang aku ingin rubah dari keseharian aku, umpama. Kalau kemarin itu pada saat bulan Ramadan, kita kan semuanya di rumah ya, sholat taraweh di rumah, tadarus di rumah gitu ya, nggak bareng sama teman-teman gitu. Nah, mungkin yang sekarang sudah terima, yang besok ya hari Jumat mungkin ya, kalian terima raport, kan bisa tahu nilai yang sudah kalian dapat nih. Oh ternyata nilai tadarus, nilai tahfiz aku masih kurang bagus. Kan ngapain juga ya gue belajar yang susah-susah. Ngafalinnya kan susah, ngucapinnya susah gitu. Yang sederhana ini gini, itu juga saya motivasi ke anak di rumah gitu, ke teman-teman juga. Dan saya pun dapat motivasi dari teman-teman, jadi kita saling gitu ya. Nah di sana kan disampaikan bahwa membaca Al-Quran satu huruf aja itu pahalanya sudah berapa. Kalau kita bacanya adalah satu ayat itu jumlah hurufnya udah berapa. Kemudian dikalikan berapa pahalanya, sama 10. Setelah itu kalau kita salah diulang lagi, nah pahalanya nambah kan gitu. Jadi kita mulai berpikir apa nih yang sederhana bisa saya lakukan, tapi itu bermanfaat baik di keseharian kita, bernilai juga di mata Allah gitu loh. Indah nggak kalau hari-hari kita, apapun yang kita lakukan itu sama Allah itu dikasih jempol, dihargain sama Allah. Ketika kita banyak melakukan kebaikan, Allah makin sayang pada kita, insya Allah hari-hari kita pun akan makin lebih
baik gitu. Jadi banyak sih yang bisa, mau memperbaiki bacaan Qur'annya kah, atau kayak tadi mau menata karir yang tadi mau pilihan di bidang hukum berarti harus belajar lagi lebih banyak, atau mungkin yang mau masuk militer. Waduh, kayaknya nih berat badannya harus sekian, tinggi badan sekian, berat badan aku kok sekarang karena banyak belajar di rumah nambah nih 5 kilo umpamanya. Gimana nih targetnya? Olahraga apa nih yang bisa saya lakukan di rumah tapi bisa bermanfaat gitu. Karena pernah juga saya waktu itu komunikasi dengan satu anak, dia jawab, Bu maaf ya Bu, saya lagi latihan skipping, tadi lagi mau persiapan ya gitu ya. Mereka bisa kok nemuin, dan saya yakin kalian pun yang mengikuti kegiatan ini tahu hal-hal positif yang seru, yang bermanfaat yang bisa kalian lakukan. Oke, selanjutnya tadi rencana perbaikan yang sudah dibuat, umpamanya tadi mau baca Quran, yang olahraga mau latihan skipping sehari, umpamanya 2 jam, 3 jam gitu ya. Nah itu terukur, terukurnya itu ada target. Umpamanya kalau satu hari saya baca Quran ini bisa setengah jam. Terukurnya apa? Kalau dalam 1 minggu, hari ini saya setengah jam, itu ternyata baru bisa baca 2 halaman. Tapi karena setiap hari baca dan baca, ketika meningkat rasanya gimana? Bahagia kan? Ada penghargaan tersendiri untuk diri kita gitu. Jadi kayak jangka waktunya tadi kan jelas. Coba deh, aku selama libur ini 1 minggu aku baca Quran setiap hari setengah jam, ada nggak perbedaannya? Prestasi yang aku dapat apa? Gitu. Kemudian kayak yang tadi latihan skipping. Oh kalau full skipping namanya seminggu ini setiap hari pagi setengah jam, sore setengah jam umpamanya. Nah itu berapa aku bisa dapat gitu. Tapi hati-hati ya. Ketika melakukan apapun, kita nggak harus selalu berpatokan dengan orang lain. Wah, si ini keren, udah bisa sekian ratus kali. Si ini keren, sekali baca langsung langsung 1 juz atau apa. Jangan menyamakan diri kita dengan orang lain, tapi ukur dengan diri kita yang kemarin. Dalam prestasi betul, kita boleh ngelihat orang lain, wah orang itu keren, aku harus, tapi gue kalah. Akhirnya kan kita minder sendiri. Bangkitin emosi gini, bangkitin semangat di diri kita, emosi yang positif. Apa itu prestasi dia kan sudah lebih lama, aku baru mulai hari ini, aku baru mulai kemarin. Oh kemarin aku baca Qurannya terbata-bata. Oh sekarang ternyata aku udah bisa tuh bedain bunyi huruf sin dengan shin, umpamanya apa dengan apa. Yes, aku dapet. Terus kayak umpamanya yang skipping, loh kalau lompat-lompat terlalu banyak aku nggak kuat dong. Oke, aku bisanya 5 menit dulu, 10 menit dan sebagainya. Anda akan merasa bahagia, akan merasa bermakna ketika kita melihat dengan target yang kemarin, dari hasil yang kemarin. Akan sama nggak dengan orang lain yang sudah berhasil? Ya mungkin akan sama, hanya beda masalah apa? Waktunya. Beda masalah kesempatannya dan kapan memulainya. Begitu. Kemudian di sana ada poin yang keempat untuk memberi kontribusi. Jadi kalau kita memilih tujuan, kita punya target hidup, kita punya target atau tujuan yang nanti dalam 1 bulan aku mau apa, 2 bulan apa, itu ada kontribusinya. Kontribusi yang dimaksud apa? Bukan bayar iuran ya. Yang dimaksud kontribusi itu namanya, oh ternyata ada nilai positif loh. Ketika saya berolahraga dengan baik, positifnya artinya kontribusi positif ke diri sendiri. Oh berat badan saya akhirnya berkurang. Oh saya akhirnya sudah mulai kuat. Itu kan bahagia. Kemudian kontribusi untuk keluarga. Kalau kita sehat, alhamdulillah kan, orang tua juga senang, nggak khawatir lagi tentang pengobatan, biaya pengobatan, dan sebagainya. Terus kalau kayak yang baca Quran, kan itu ketika di rumah, dibacakan ayat-ayat Quran, itu kan adem suasananya, di hati pun tenang gitu ya. Itu kontribusi positifnya, keluarga pasti senang kok. Saya pun kalau di rumah ketika anak saya gitu habis maghrib dia baca Quran di kamarnya gitu, kami dengerin dari luar, ya Allah damai banget di hati kami. Saya yakin orang tuamu pun merasakan itu sama dengan kami gitu loh. Jadi rincikan apa nih yang kontribusi positifnya. Jadi nggak sia-sia waktu kita yang 24 jam 1 hari, 7 hari dalam seminggu, 1 bulan 30 hari gitu ya. Itu jangan berlalu dengan hal-hal yang mubazir. Kalau punya target yang jelas, kemudian sudah spesifik, kan tinggal pelaksanaan.
Nah, untuk mengukur nih, kita terlaksana nggak ya? Kan kalian tuh anak-anak kreatif, saya yakin kalian itu anak-anak hebat, anak-anak kreatif, saya tahu itu. Karena selama pengalaman saya ngajar, itu ketemu banyak banget anak-anak yang kreatif, cuman kadang nggak berani nampilin. Nah, kalian kan berkreasi bisa tuh, bikin jurnal, bikin agenda, bikin kolom-kolom kreatif ya, warna-warni, kalian pasti bagus-bagus deh kalau bikin gitu. Yes, hari ini aku baca Quranku 1 halaman. Kamu beli reward, pamannya kamu bikin gambar emot atau apa yang kamu suka, pasang pin di sana. Kemudian udah berapa nih pencapaiannya. Kemudian reward apa untuk dirimu sendiri ketika itu bisa berhasil. Kamu boleh hargain dirimu dan harus. Semakin kamu bisa menghargai dirimu, semakin nambah rasa pedemu. Oke, jadi kalau kamu punya target mau perubahan, itu juga harus ada agendanya yang bisa mengukur. Jadi nggak sia-sia gitu. Selanjutnya, kalau dari saya untuk sementara kan itu aja nih, kayak menyusun target itu kan ada target harian, mingguan, bulanan gitu ya. Jadi kalau seharian ini di checklist, 1 minggu prestasinya apa, bisa dilihat, bisa kamu tulis, kamu kasih reward dirimu sendiri. Yes, aku berhasil, kamu pakai gambar icon apa. Kemudian dalam 1 bulan, oh ternyata kalau 1 bulan tuh aku bisa loh mencapai target yang keren banget. Ya, ada prinsip begini, don't break the chains. Jangan putus rantainya. Jadi rantai yang kamu bangun, rantai yang dibangun itu maksudnya kebiasaan baru yang kamu bangun dari setiap hari ini mau berubah yang apa, itu selama 1 bulan kamu lakukan, rutin, insya Allah akan membawa perubahan baru untuk dirimu yang baik. Terbentuklah satu karakter yang baik untuk dirimu, begitu. Saya rasa dari saya itu dulu, Mbak Titi, Mbak Imah, mungkin ada yang bisa kita diskusikan lagi. Halo. Halo. Yep. Halo. Iya. Halo Mbak Titi. Bergabung lagi. Terima kasih kembali atas pemaparan Ibu Rini yang cukup menarik gitu untuk didiskusikan. Ada satu kesimpulan yang sangat menarik yang saya ambil dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Rini, yaitu mengenai slogan target hidup. Pekerjaan kita yang terbesar bukanlah melihat apa yang tampak secara redup-redup dari kejauhan, melainkan melakukan apa yang tampak jelas di depan mata kita. Kalau bisa disimpulkan, slogan itu bagus banget ya, bahwa kita nggak perlulah intinya mencari-cari mau ngapain sih aku, seperti itu. Teman-teman semua juga nih siswa-siswi, para pelajar, audiens yang ada di sini, jadi tidak perlu untuk mencari-cari pekerjaan gitu loh, mau apa, harus bagaimana, seperti itu. Tetapi yang kelihatan saja di depan mata gitu, yang kelihatan di depan mata, apa yang kita bisa lakukan. Kalau misalnya kita berada di rumah, kita lihat bahwa oh ini ruangannya kok kayaknya kotor ya, terus ya kita sapu gitu. Ada hal yang kita lakukan ringan tangan gitu loh, untuk bisa melakukan satu kegiatan yang positif. Misalnya kayaknya kamarnya perlu dirubah deh suasananya biar baru, sepertinya bosan kalau seperti ini gitu kan. Terus juga banyak hal yang memang bisa dilakukan gitu. Saya jadi terinspirasi dengan satu cerita itu. Pernah itu dikisahkan pada saat saya menghadiri pelatihan ISQ dari Bapak Ari Ginanjar Agustian ya. Kisah tentang Budi dan sikat giginya. Budi ini seorang yang luar biasa gitu. Mudah sekali untuk melakukan hal pekerjaan apa saja, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, suatu ketika si Budi ini melamar pekerjaan di salah satu perkantoran. Terus karena menunggu antrian wawancara yang begitu banyak pesertanya,
dia di sela-sela waiting list, dia pergi ke toilet, dan di situ melihat toilet itu agak sedikit kotor. Lalu di ujung wastafel dia melihat ada sikat gigi. Sambil menunggu panggilan untuk wawancara, antrian untuk dipanggil oleh HRD, saya bersihin dulu gitu, dengan sikat gigi bekas yang ada di ujung wastafel. Sampai akhirnya para pegawai dan orang-orang yang ada masuk ke dalam toilet itu bingung, ini orang lagi ngapain, pakai bajunya rapi, pakai kemeja gitu kan, seperti orang kantor, tapi kok mau ngebersihin kamar mandi, wastafel yang kamar mandi yang ada di situ pakai sikat gigi lagi, aneh gitu. Kapan selesainya seperti itu gitu. Jadi itulah sedikit peluang aja dia bisa lakukan untuk melakukan perubahan-perubahan besar. Kita tidak tahu apa yang akan datang, keuntungan-keuntungan apa yang akan kita raih ketika kita melakukan kegiatan kecil itu. Nah, pada akhirnya ketika masuk ke dalam bagiannya gilirannya si Budi ini dipanggil saat wawancara, ternyata HRD yang mewawancarai peserta calon pegawai itu, saat itu dia juga masuk ke toilet itu gitu, dan dia yang mengamati, oh ternyata yang membersihkan kamar mandi itu Anda. Akhirnya mulailah HRD ini tertarik dengan seorang Budi ini, karena begitu ringan tangannya, begitu mudahnya dia mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil, bahkan yang mungkin itu tidak terpikir oleh orang lain gitu loh. Yang pada akhirnya hal-hal kecil inilah yang memberikan keuntungan kepada dia, dan karena HRD-nya tertarik, oleh karena itu Budi pun diterima sebagai pegawai di perkantoran itu. Jadi kira-kira begitu. Itu yang saya ingat kisah. Keren banget. Bisa belajar. Nah, itu jadi makanya mungkin bagi teman-teman remaja gitu ya, jangan menunda-nunda pekerjaan dan jangan mencari-cari pekerjaan. Justru yang ada di depan mata itulah yang kalian harus lakukan. Karena mungkin apa yang dilakukan Allah melihat dan menilai prosesnya gitu. Karena kan takdir itu ada di ujung usaha manusia. Jadi maksimalkan, keluarkan potensi dirinya, bakat minatnya. Ketika kalian sudah memaksimalkan potensi, memaksimalkan bakat minatnya, maka keuntungan dan keberhasilan itu akan menyertai kalian. Kira-kira seperti itu, gitu. Dan saya juga melihat bahwa banyak sekali anak-anak muda di Indonesia gitu loh yang sukses itu di usia di bawah 20 tahun loh. Misalnya kayak putrinya Khairul Tanjung, itu Putri Tanjung namanya, dia berhasil menuai bisnis dan sukses dari bisnis event organizer. Itu kecintaannya terhadap event-event, terhadap acara-acara itu juga dimulai dari usia-usia belia, usia-usia justru ketika dia SD, dia senang dengan acara-acara pesta gitu kan, senang dengan bikin pesta ulang tahunan gitu, yang pada akhirnya itu menjadi hobi. Ketika menjadi hobi itu akhirnya menuai pendapatan. Dan sekarang Putri Tanjung itu menjadi pebisnis untuk event organizer gitu. Terus Alneida Nayara Alzir, gadis kelahiran 2007, sudah mampu menghasilkan pundi-pundi kekayaannya melalui bisnis slime-nya. Padahal diawali dengan acara Entrepreneur Day yang sering dilakukan di sekolah-sekolah. Gitu. Pada saat itu Nela memilih untuk menjual slime yang dikreasikan dengan berbagai bentuk. Tidak disangka akhirnya karyanya terjual laku habis. Nah, dari situ dia termotivasi untuk selalu berkarya, melakukan kreasi-kreasi dari slime-slime yang dia sukai. Karena hobinya itu membentuk slime-slime gitu. Nah, pada akhirnya dari sinilah dia bisa mendapatkan pekerjaan atau usaha bisnis slime-nya dengan kreasi dan bentuk-bentuk yang unik.
gitu. Dan dia juga penulis buku Think Happy, Think Stay Happy. Gitu, berisi tentang mimpi kebanyakan anak kecil, termasuk dia di dalamnya. Buku itu juga mengajarkan agar anak tetap semangat dalam menggapai mimpinya. Kira-kira seperti itu. Banyak lagi sih sebenarnya yang perlu saya sampaikan, tapi sepertinya umur ini sudah habis ya. Ini ya. Jadi, moderator sekaligus. Itu dia hebatnya moderator kita. Apa ya namanya? Jadi melengkapi yang jauh dari kita ya, Rin ya, untuk saling support satu sama lain. Iya, terima kasih ibu-ibu semuanya. Ya Allah, Oke. Tapi jadi, saya mau komen deh Bu Titi. Boleh komen ya? Boleh, silakan. Jadi tadi keren banget. Jadi gantian moderatornya. Iya, nggak apa-apa, kan tadi dibilang obrolan santai juga ya, karena kan ilmu kita juga akan transfer ke mereka. Jadi tadi menarik juga ya dengan yang cerita Budi tadi ya. Jadi ternyata bahwa kita belajar dari orang-orang yang betapa ringan tangannya, pekerjaan yang sederhana gitu ya, yang orang mau ngelakuin gitu kan, dia ngelakuin, padahal dia punya apa ya, skill banyak gitu ya. Jadi minimal buat saya juga itu ilmu saya banget gitu, saya belajar kayak gitu. Benar nggak sih kayak gitu Bu Rini? Iya. Terus boleh nambah nggak Bu Titi? Iya boleh, silakan. Tadi kan Titi cerita ya betapa putrinya Pak Tanjung ya yang keren banget. Aku juga mau kasih selamat juga loh saya sama murid saya yang keren juga, tahu nggak sih? Jadi gini, anak-anak yang kreatif juga gitu kan anak yang selama ini tuh nggak pernah bikin sesuatu, misal nggak pernah berani tampil di YouTube gitu kan. Terus kemarin kan kita tahu ya bahwa di sekolah kita ada lomba kan. Dia mau dan siap menjadi menjadi orang atau menjadi pemain di YouTube tersebut. Padahal selama ini nggak pernah dia ngelakuin. Itu satu. Terus yang kedua keren lagi. Siswa yang selama ini tuh ya nggak pernah berani juga menggunakan media yang bisa kayak video call gitu kan tatap langsung ya dengan gurunya. Terus mujizat banget. Berkat dia perjuangan, motivasi di banyak orang, dia bisa tuh setoran hafalan dengan menggunakan video call langsung dengan ustadznya, dengan ustazahnya. Keren nggak sih? Keren kan? Ya. Keren banget. Jadi selamat ya buat kamu-kamu. Mungkin itu dibilang sederhana buat yang lain, tapi itu besar buat kita. Karena nggak pernah ngelakuin sesuatu, ternyata kamu bisa melakukan sesuatu di saat yang kayak gini. Selamat ya buat kamu-kamu. Oke, lanjut kembali ke moderator. Ya. Luar biasa itu pengalaman siswanya Mbak Sotimah ya. Iya, betul. Oke. Apa yang namanya? Mungkin itu salah satu siswa yang bisa pengalaman yang bisa kita ambil gitu loh. Belum lagi dengan siswa-siswa yang lain. Betul, mereka juga pasti keren. Betul sekali, karena kita banyak sekali ya siswa yang mungkin sudah sudah alumni gitu, tapi sepak terjangnya, terus juga keberhasilannya kita tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan mereka semua di luar sana gitu. Ada lagi Bu Titi. Ngomongin siswa ya, sekarang kita nih kan boleh juga ya, kita kan juga berbagi, kita selama guru nih yang dewasa gitu, kita juga ada hasil karya nggak sih, kan minimal produktif juga gitu kan. Jadi boleh dong ya bercerita sedikit ya saya ya. Jadi silakan. Buat saya pribadi tuh pandemi ini juga banyak hikmah. Jadi yang nggak biasa bikin YouTube, kalau buat anak muda mungkin sejam itu kelar kali buat mereka yang era milenial ya. Nah kalau buat saya itu sehari, 2 hari, 3 hari itu baru kelar. Jadi artinya bahwa informasi buat anak muda Indonesia dan pelajar, kami tuh guru selalu belajar juga apa yang harus kita tingkatkan kualitasnya, terutama tentang teknologi. Yang kami gaptek sekarang harus belajar untuk membuka wawasan baru tentang teknologi. Terima kasih Bu Titi. Betul sekali ya. Sebelum kita lanjut, ini ada pertanyaan ini dari Rizky Geraldi. Mohon untuk ditanggapi baik oleh Ibu Imba ataupun Mbak Rini. Kira-kira kegiatan yang kreatif itu seperti apa aja sih? Monggo silakan ditanggapi Mbak Imba atau Mbak Rini. Ya, Bu Rini boleh. Bu Rini tadi udah, ayo Bu Rini. Kegiatan yang kreatif itu yang seperti apa ya? Kegiatan yang kreatif itu yang bermanfaat, terus yang menyenangkan melakukannya gitu.
masing-masing diri kita, masing-masing Anda semua, adik-adik sini yang ada remaja yang hadir di sini, pasti kan semua punya passion, punya hobi, terus punya keinginan untuk menjadi berkarya. Contoh sederhana aja, kayak membuat lukisan gitu, menggambar. Itu nggak semua orang bisa loh dengan hasil yang baik gitu. Ada orang yang saya jadi sharing pengalaman juga sih. Pengalaman dulu waktu saya sekolah SMK, itu saya sekolah tata boga. Itu saya amatin teman-teman, ya mohon maaf, saya pun kan pasti kita semua punya kekurangan, punya kelemahan gitu ya. Nah, saya itu nggak bisa loh sampai hari ini yang namanya bikin cake. Padahal sekolahnya SMK, tata boga. Nggak, saya nggak bisa buat. Tapi teman-teman saya yang baru baca resepnya mereka coba berhasil, dan adik-adik yang di rumah nih yang suka belajar dari YouTube gitu ya, banyak yang berhasil gitu. Tapi kalau saya enggak, saya berkali-kali nyoba gitu kan, itu kelemahan saya di sana. Tapi teman-teman saya pun yang pada saat itu kami belajar bareng gitu, umpamanya kalau matematika si A nih pinter banget nih matematikanya, ulangannya dapat 9, 10 gitu ya, bagus terus. Tapi dia kalau untuk umpamanya bikin desain tart, bikin kue tart itu tart ulang tahun, dia susah bikin desainnya. Tapi matematikanya dia hebat. Ada anak yang tangannya terampil, kalau bikin desain tart, bikin bentuk bunganya dan sebagainya, buttercream dipakai speednya gitu, cupnya, cetakan macam-macam, dia baru 2 kali diajarin dulu dia udah bagus. Bahkan diajarin malah bisa hasilnya lebih. Yang jago matematika, dia bisa ngitung matematika bagus, nilainya bagus, tapi giliran praktek bikin hias tartnya enggak. Jadi di sana itu kita nggak bisa bandingin diri kita dengan orang lain dengan bentuk yang beda-beda harus sama, enggak. Silahkan kalian mau hebatnya di mana. Nah sekarang yang bentuk kreatifnya di rumah apa nih? Sederhana aja contoh, maaf ya. Di rumah kan kita kadang mager ya. Kalau bikin pagar depan rumah sih rapi ya, depan rumah dipagar ya. Tapi kalau kita mager yang males gerak, males bantuin nyuci. Biasanya kita berangkat sekolah langsung pergi, pakaian kotor udah ditumpuk, udah ada yang nyuciin gitu ya. Tapi di rumah, ya ogah banget gua ngerjain. Lah terus, kenapa kita nggak pelajarin kegiatan hari-hari yang ada di rumah yang biasa dikerjakan oleh ibu kita, mungkin oleh si mbak di rumah. Tapi itu kan kerjaan bukan nggak level dong gue ngerjain itu. No, bukan seperti itu. Bukan masalah level, nggak level. Karena nanti akan ada masanya, maaf ya, pekerjaan mbak asisten rumah tangga itu mungkin orangnya yang mau mengerjakan makin jarang. Terus kita ada masanya harus mandiri, nggak lagi di rumah dengan orang tua kita. Mungkin kalian nanti yang sekolahnya kenasan, dapat tempat dinas di daerah Kalimantan, di Sulawesi atau mana, menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang baru, akhirnya yang nggak bisa nyuci harus ngucek baju sendiri. Kalau di sana ada laundry, ya kan? Itu. Terus kayak nyiapin makanan, apakah harus mie instan terus? Sehat nggak lambung gitu kan? Berarti kan banyak yang bisa dilakukan. Atau mungkin juga kalian kan banyak ya yang follow IG-nya siapa-siapa, kemudian YouTube itu kan banyak channel yang bisa dipelajarin gitu. Banyak hal yang ide kreatif dari sana bisa kita ambil. Kemudian ini ada masukan, tambahan ya. Kalau kalian itu mau melakukan apa-apa, jangan takut. Kalau kita takut gagal, nggak jadi lagi. Takut malu nggak jadi lagi. Antar aku diketawain orang, nggak jadi lagi mau ngapa-ngapain. Akhirnya kita akan punya satu brand orang yang serba takut ngapa-ngapain. Nah kalau takut berbuat, kemudian terus takut mencoba apa-apa, akhirnya kita mau bisa apa? Kita mau jadi apa? Kalau kita nekat coba aja, kita akhirnya bisa ngukur, oh ternyata aku berhasil ya, ternyata aku bisa ya, ya Allah kok ini aku nggak bisa ya, berarti aku harus apa? Jadi evaluasi kan, gitu. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Mbak Ayu ya, kalau bagaimana memahami orang tua yang tidak sependapat. Kalau berkaitan dengan pilihan karir, iya masih stay nih Mbak Ayunya, ada di YouTube channel yang masih menunggu, silakan. Iya, kalau untuk komunikasi dengan orang tua yang tidak sependapat nih dalam hal apa dulu? Umpama dalam hal pilihan karir, itu udah kamu bisa kerjakan di tesbakat.com. Iya, kalau di tesbakat.com itu kan ada kuesionernya online.
pertanyaan-pertanyaan online di sana akan mengarahkan, nih kamu cocoknya nanti kerjanya di bidang apa gitu ya. Tapi jawabnya jujur dan nggak buru-buru juga ngerjainnya gitu. Itu bisa bantu. Hasilnya bisa bentuk PDF, di print kasih lihat orang tuamu. Ini loh mah passion aku ternyata di bidang ini gitu ya. Itu satu. Kemudian mungkin kalau ada hasil psikotes dari sekolah, kemudian kumpulin lagi informasi tentang jurusan yang kamu mau nih gitu. Terus ini untuk ada orang tua nggak ya? Untuk para orang tua gitu, IPA IPS itu nggak jaminan sih gitu bahwa IPA keren, anak IPS keren, enggak. Mau di jurusan IPA kayak di prodi IPS kayak, kalau kitanya mau jadi yang profesional di bidang itu atau enggak. Jadi pelajar yang profesional mau IPA mau IPS ya tetap aja hak untuk berhasilnya pun ada gitu loh. Sama. Karena semuanya ada jalurnya gitu, pasti kok. Dan selama melakukan apapun diniatkan ibadah, diawali dengan basmalah, insya Allah Allah itu akan memberkati, Allah itu akan melindungi, dimudahkan sama Allah untuk meraih yang terbaik. Itu dari saya. Oke. Menarik sekali ya pembahasan kita gitu mengenai remaja. Sepertinya tidak akan pernah habis kalau kita mengupas mengenai remaja dan segala aspek dan permasalahannya. Tapi yang terpenting dari dialog kita pada siang hari ini, bahwa ciptakanlah sebuah karya yang sesuai dengan passion agar hasilnya bisa maksimal. Karena setiap orang itu memiliki passion yang berbeda. Setiap orang itu memiliki hobi yang berbeda. Dan setiap orang itu bahkan memiliki bakat yang berbeda. Nah, dari perbedaan-perbedaan inilah ketika kita melakukan satu hal, oh ternyata kok saya enggak hasilnya tidak sebagus atau tidak sebaik dengan teman-teman yang lain. Mungkin bakatnya bukan di situ. Atau passionnya bukan di situ. Kira-kira seperti itu mungkin ya, Mbak Rini ya, gitu. Iya. Oke, yang terpenting adalah mulai saja dulu, gitu. Mulai saja dulu. Berhasil atau tidaknya tidak usah dipikirkan. Kalaupun pada saatnya ketika dilakukan atau dimulai itu mengalami kegagalan, justru dari situ kita tahu peluang bagaimana untuk memperbaiki diri. Peluang bagaimana untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan selanjutnya. Karena dari kegagalan-kegagalan itu pada akhirnya kita menemukan bagaimana cara berhasil. Kira-kira seperti itu ya untuk teman-teman audiens. Keren lagi kan? Keren lagi, sip, setuju. Oke. Lanjut lagi nih dengan pertanyaan berikutnya. Tadi mengenai kreatif. Terus dari kegiatan-kegiatan produktif itu seperti apa? Kalau tadi yang kreatifnya seperti itu, kalau yang produktifnya seperti apa? Sama nggak sih gitu kreatif dengan produktif itu? Ayo Mbak Ima. Untuk Mbak Ima, ya boleh. Ya kita pendapat boleh berbeda ya pasti ya. Oke, baik. Ya. Jadi kalau menurut saya nih ya, nanti silakan ditambahkan ya oleh Mbak Rin sama Mbak Titi. Kreatif adalah sesuatu yang berbeda gitu. Jadi misalnya gini, hari ini tuh kamu tuh desain kamarnya dengan model A gitu kan. Terus ternyata kamu rubah menjadi model B gitu. Jadi ada sesuatu yang berbeda dari biasa. Itu kreatif. Tadi juga sudah dijelasin sama Bu Rini ya tentang ketika bikin kue gitu kan. Yang nggak biasa. Juga saya kan kasih contoh juga tentang misalnya bikin, nggak pernah tuh yang namanya bikin dalgona gitu kan. Terus jadi bikin gitu. Pas jadi bikin, dia juga pakai variasi-variasi baru. Nah, itu kreatif. Nah, produktif, di dalam kreatif, itu berarti ada sesuatu hasil. Jadi menurut saya itu, di dalam kreativitas ada produktivitas. Ada sesuatu yang bermanfaat, yang bisa dikaryakan, yang berguna, yang bisa digunakan. Yang bisa dipakai, yang bisa dinikmati. Itu. Ayo gimana? Bu Rini boleh nambahin, Bu Rini? Ya itu sama sih kita sama ya gitu ya. Iya. Sama tadi. Oke, jadi produktif itu adalah hasilnya ya, kreatif itu
Di dalam kreativitas menurut saya ada hasil di dalamnya gitu. Iya. Yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Sementara kreatif itu bentuk usahanya ya. Bentuk usahanya yang mungkin lebih beragam. Desainnya yang berbeda ya. Ya, oke, ini sudah terjawab. Seperti mencipta gitu ya, seperti sesuatu yang nggak ada kayak menjadi ada. Oke. Jadi ada hasil, ada manfaat. Yang produktif itu cenderung yang bermanfaat. Ada hasil, ada manfaat, iya. Lalu pertanyaan berikutnya nih, sepertinya ini untuk Mbak Rini. Bagaimana sih kita bisa berprestasi di masa pandemi selama di rumah saja? Monggo Mbak Rini. Oke. Ya, terima kasih. Prestasinya nih yang dimaksud yang apa dulu nih? Kalau prestasi kan mungkin orang banyak mengartikan prestasi itu yang berkaitan dengan akademik gitu ya, yang bisa dilihat jadi raport gitu. Tapi kalau saya menambahkan, raport itu kita kan hanya raport satu yang tertulis di kertas yang kita dapat tiap semester gitu ya. Ada loh raport yang isinya, kalau sekarang diketik ya, raport yang ditulis oleh malaikat gitu. Itu rapotnya yang nanti buat pertanggungjawaban kita gitu. Nah, jadi kalau kita berpikir untuk berprestasi, kalau acuan yang utamanya itu adalah untuk ibadah, untuk kita kebaikan gitu, itu rapotnya jangan jadi minder kayak gini. Ya, aku kan jujur, aku kan berusaha baik, tapi kok nilai aku gitu-gitu aja sih. Jangan down dengan prestasi yang tertulis di kertas. Itu ada waktu, kalian masih ada banyak waktu untuk bisa belajar lagi lebih. Tapi selama kamu berusaha dengan baik, jujur, sesuai yang Allah kehendakin, sesuai yang sudah diajarkan di agama kita gitu ya, belajar harus seperti apa, itu kan ada rapotnya, ada nilai lain lagi dari Allah itu. Jadi kalau prestasi yang dikaitkan dengan akademik, nggak usah terlalu minder yang, aduh aku kan nggak peringkat, aku nggak punya nilai tuh tinggi banget gitu. Tapi prestasi yang lain banyak, dari yang kita tidak bisa menjadi bisa. Ngukurnya yang tadi saya bilang, dari yang kemarin dibandingkan dengan yang hari ini. Itu udah prestasi. Gitu. Jadi, kalau kita ngukur dari orang lain terus, akanlah. Jadi kalau saran saya, prestasi itu dari ketidakmampuan kita, dari hal yang kita nggak bisa, kita jadi bisa. Itu udah keren. Itu yang harus kita hargain ke diri kita sendiri. Kalau kita nggak mau hargain diri kita, nggak mau sayang sama diri kita, siapa yang mau peduli? Semakin kita nggak menghargai diri, semakin kita minder, semakin mendadik diri, terus kita mau jadi apa? Dan nanti kan persaingan di masa kalian, itu remaja Indonesia, saya itu kalau lihat acara-acara di televisi itu, bangga banget Indonesia itu keren banget gitu ya. Alamnya itu bagus banget. Nah, para remaja inilah yang akan melanjutkan bagaimana nih jaga Indonesia untuk bisa tetap jadi negara Indonesia yang bisa berkembang dan maju dengan baik. Banyak kan kalian semua bisa berkontribusi di sana. Kayak kemarin itu, kalau ada beberapa acara di televisi itu yang saya lihat, itu anak-anak muda banyak banget ya, yang dia sudah sarjana, padahal kan kalau kerja di perusahaan mungkin dia bisa dapat gajinya sekian juta, tapi dia malah pilih mengabdikan dirinya ke daerah di pelosok. Itu kalau dipikir secara material, cukup nggak ya? Ngapain kuliah mahal-mahal? Tapi kan ada kebahagiaan tersendiri buat dia. Ketika dia bangun warga di sana yang di pelosok banget, yang sulit terjangkau, terus bisa anak-anak di sana maju, Indonesia juga kejaga juga kan, gitu loh. Jadi prestasi itu nggak harus yang angka di raport gitu. Banyak hal positif yang bisa kita lakukan. Jadi saya yakin kok kalian semua orang sukses bisa ngelakuin semua yang terbaik. Itu deh saya. Artinya bahwa prestasi itu bukan hanya akademik, tetapi non-akademik juga ya. Nambahin nih Bu Titi. Oke, silakan Mbak. Boleh. Menarik ya ngomongin prestasi. Saya setuju banget tadi dengan Bu Rini dan Bu Titi juga gitu kan. Jadi kalau tadi saya boleh ngambil kalimat gini. Jadi kalau menurut saya juga,
prestasi akhlak gitu ya. Jadi menarik tadi yang ngomongin tentang sholat gitu. Jadi prestasi akhlak kamu itu tuh yang di atas segala-galanya tuh yang pertama. Terus Bu ini betul bahwa prestasi akademik adalah sesuatu prestasi secara legalitas ya. Namun legalitasnya begini, maksudnya gini. Kamu juga bisa berhak dan berkewajiban juga untuk mendapatkan nilai terbaik. Nah, prosesnya itu yang luar biasa. Hasil kamu harus siap. Nah, apalagi nanti di awal tahun ajaran nih, bukan berarti bahwa belajar santai itu udahlah udah nilainya biar aja ter-KKM. Nah, ayo energinya dinaikkan terus. Jadi usahanya gitu. Jadi tetap bahwa ini aku belajar, jadi bukan nilai angka yang hanya kamu dapatkan, tetapi nilai bahwa kamu bertanggung jawab. Oh, ternyata bertanggung jawab mau ngerjain kerajinan, itu yang luar biasa prestasinya. Nah, terus satu lagi Bu Titi, ini prestasi tentang yang misalnya lembaga tertentu kan ada lomba yang tadi dipaparkan juga oleh kita tentang ternyata ada info lomba loh, itu juga perlu pengembangan. Silakan dicoba. Nah, ketika kalah, ketika nggak dapet, nah itu prestasinya karena siap menerima kekalahan. Jadi banyak kesempatan dan mengembangkan diri segala macam deh. Terima kasih. Kembali ke moderator, silakan. Betul sekali, Mbak Imah. Saya setuju banget, sangat setuju dengan pendapatnya Mbak Imah dan pendapatnya Mbak Rini, bahwa yang namanya prestasi itu bukan hanya sekedar akademik ya, tapi non-akademik. Banyak sekali prestasi-prestasi yang di luar non-akademik gitu loh. Jadi kita tidak perlu ragu, apa sih bakat saya gitu. Pokoknya saya harus pintar matematika, saya harus pintar IPA, saya harus pintar IPS, dan lain sebagainya. Padahal bukan hanya itu gitu. Untuk menuai sukses itu tidak harus pintar segala-galanya, karena tidak ada satu pohon yang berbuah macam-macam. Kalau pohonnya mangga, ya pasti berbuahnya mangga, tidak mungkin berbuah kelapa atau berbuah pepaya. Itu artinya bahwa Allah sudah menciptakan kepada semua manusia dengan talenta dan bakatnya masing-masing. Jadi itu yang harus kita gali terus, itu yang harus kita cari, dan itu yang harus kita syukuri. Ketika itu kita menemukan, oh passion saya ada di sini, ternyata saya nyaman ada di sini, itulah yang harus kita kembangkan. Dimulai dari apa? Dari hal-hal yang paling kecil terlebih dahulu, gitu. Dari hobi, dari kegiatan-kegiatan yang kita sukai. Jadi sebenarnya kisah inspiratif yang tadi sudah saya sampaikan di awal, anak-anak muda itu yang seperti Putri Tanjung gitu kan, terus juga Almeida Nayara gitu, terus juga ini ada lagi nih kalau di luar itu kayak seperti Mark Zuckerberg ya, pencipta Facebook, itu kan dia juga memulai karirnya itu dari awal, dari kegiatannya untuk mengoperasikan IT, suka dengan teknologi komputer yang pada akhirnya menuai dan menghasilkan sesuatu, sehingga dia bisa menjadi miliarder gitu loh. Nah itu juga Wirda Mansur, putrinya Ustadz Mansur, juga sukses dalam bisnis make up-nya loh. Padahal ayahnya adalah seorang ustadz gitu, tapi dia punya passion sendiri untuk bisa berbisnis karena dia suka dengan make up, suka dengan berdandan dan segala macam gitu, sampai akhirnya dia punya bisnis yang memang di luar dari di luar dari pekerjaan atau kegiatan ayahnya. Nah, jadi kisah-kisah anak muda yang sudah saya sampaikan tersebut itu menjadi bukti kalau sukses itu tidak perlu menunggu saat usia tua. Justru usia muda seperti ini yang paling tepat bagi anak muda untuk berkarya dan melihat peluang-peluang. Apa yang kira-kira bisa dilakukan dan menjadi peluang bisnisnya sehingga bisa menuai keberhasilan. Kira-kira seperti itu. Yang terpenting adalah yang diciptakanlah karya sesuai dengan passion agar hasilnya bisa maksimal. Oke, siap Bu Titi. Para narasumber. Siap ya nih remaja Indonesia nih yang di depan kita. Siap ya. Sepertinya. Oke, walaupun tua semangatnya muda ya. Ya, ini saya mau menyapa dulu nih, ada Mbak Lucy Arisa. Tadi juga ada Mas Kardi dari Kalimantan. Masya Allah, dia juga seorang guru dan pengusaha juga tuh di Kalimantan ya. Wah, nanti narasumber berikutnya ya Bu Titi ya, inspirator banget.
ini nanti kita konfirmasi juga dengan beliau. Oke, ya. siap, Lalu siap hadir. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf baru menyapa karena apa ya namanya dialog kita di siang hari ini sangat menarik ya. Seperti kira-kira bagaimana nih? Kita masih sedikit lagi masih punya waktu. Ada pertanyaan lagi nih, ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan apa kira-kira? Dari siapa nih? Namanya dari Mutiara. Apakah potensi itu termasuk faktor kreativitas, Bu? Terus yang kedua dari Uswatun. Selama di rumah kan selalu terpaparnya banyaknya dengan dunia medsos. Apakah itu menjadi dampak negatif buat sosialisasi remaja? Oke, ini ada pertanyaan dari Mutia. Sepertinya ini seorang pelajar juga ya. Apakah potensi itu, yang dimaksud dengan potensi itu juga kreativitas? Terus itu yang pertama pertanyaannya. Terus yang kedua, bagaimana penggunaan medsos selama berada di rumah? Apakah itu juga ada dampak negatifnya? Mohon ditanggapi, monggo silakan kepada Mbak Satimah atau Mbak Rini. Ya, ayo siapa dulu? Mbak Satimah dulu. Kan. Saya coba jawab. Oh ya, Mbak Rini. Silakan Mbak Rini. Apakah potensi itu juga sama juga dengan kreativitas? Oke. Kalau potensi faktor pendukung kreativitas, ya. Kalian pasti paham kok potensi dari masing-masing, kebisaannya masing-masing itu apa. Kalau kamu punya kebiasaan namanya masak mungkin yang perempuan atau yang laki-laki, terus kalau laki-laki nggak boleh gitu masak. Boleh kalau memang kamu bisa itu, terus kamu bisa melakukan itu di rumah, coba kan akhirnya bermanfaat, ada kontribusi untuk keluarga, hasil karyamu bisa dinikmatin oleh keluarga gitu ya. Itu sederhana tapi kan bermanfaat banget tuh untuk jadi potensi di sana gitu, bisa dikembangkan, itu bisa jadi kreativitas ya. Kalau kamu nyoba terus ternyata enak, dihargain sama keluarga, dikasih acungan jempol, akhirnya kan memancing kamu untuk berkreasi lagi. Mau apa lagi nih, aku nyoba apa lagi nih, akhirnya kan kamu malah jadi berkembang kalau keahliannya gitu ya. Terus berkaitan dengan media sosial, selama kita belajar sekolah dari rumah gitu, terus banyak aktif di medsos, itu dampaknya seperti apa? Kalau berdampak mau positif atau negatif, kita yang menentukan, kita yang mau pilih. Karena ada beberapa yang pernah saya temukan gitu ya, kalau ada yang bikin status atau ngepost atau apa gitu ya di sosmed, di medsos itu, kadang-kadang kan ada kalimat-kalimat yang kurang baik, ada gambar yang kurang baik. Akhirnya hal-hal yang seperti itu yang membuat orang menilai ke diri kita pun nggak baik. Kadang kalau di usia remaja, kadang kan ada yang baperan ya, jadi sensitif gitu ya. Ketika ada orang yang ada teman yang nulis status umpamanya, apaan sih lo gitu aja nggak bisa umpama. Pas yang ngerasa, loh kok dia ngomong gitu sih ke gue, akhirnya kan itu jadi ribut. Karena kita yang kadang emang betul nggak ditujukan ke diri kita. Karena dia kan nggak nyebut tuh nama orangnya, nggak disebut, kenapa dipikirin gitu loh. Kalau saya suka ngajarin ke anak-anak, kalau orang nulis ngungkap yang negatif di sana tidak nyebut nama kita, nggak usah dipikirin. Itu satu. Kemudian ada yang menampilkan gambar-gambar yang kurang baik gitu ya. Kenapa kita nggak nge-share? Kenapa kita nggak join, kita gabung dengan komunitas-komunitas yang di sana banyak mengajak kita untuk jauh lebih baik. Kalau kita mau nge-share mamanya nih, karena kita banyak di rumah waktunya baca-baca buku kan banyak ya. Ada buku yang menarik macam-macam sih ya. Kayak buku bahagia itu nggak berarti kita nggak harus nyenengin hati semua orang, di buku itu bagus aja gitu ya. Karena bisa kan di sana kita kirim gitu loh kalimatnya, jadi motivasi bareng-bareng gitu kan. Kemudian mungkin kalau kita bergabung dengan komunitas yang punya kreasi yang kreatif, namanya penggerak kesehatan reproduksi remaja. Kemudian bagaimana di sana membahas tentang pergaulan remaja, akhirnya kan nambah ilmu. Jadi tinggal pilih mau yang negatif atau yang positif, kita yang menentukan, dan efeknya
kita juga yang merasakan. Dan kalian anak-anak hebat pasti bisa lah milih yang terbaik. Itu dari saya Mbak Titi. Oke, silakan ditambahin Mbak Ima. Oke. Ya, tadi penjelasannya saya sepakat ya. Tambahinnya yang begini. Potensi itu adalah sesuatu yang kita udah punya, yang kita dari lahir udah dikasih tuh setiap orang gitu ya. Ketika diasah, nah akan naturally muncul. Makanya kenapa kita sekolah? Kita belajar apa aja karena untuk mencari tahu keunggulan kita tuh ada di mana. Nah, keunggulan itulah nanti yang diasah ketika gini, akan tajam, akan unggul, itulah potensi kita. Dan dari potensi lahirlah sebuah kreativitas. Jadi makanya kenapa kamu coba ini, coba itu gitu kan. Baca rumpun IPA, rumpun rumpun bahasa, rumpun kebudayaan dan lain-lain. Gitu. Terus yang kedua, yang dampak medsos betul banget. HP misalnya, itu bisa bikin orang tambah pinter banget. Karena tuh gudangnya ilmu di situ. Tapi juga bisa membuat kita stuck di tempat. Kamu bisa kan keliling dunia, walaupun nggak hadir secara physically gitu ya. Raga kita nggak hadir di sana gitu. Tetapi betapa kita bisa melihat isinya dunia itu ada di HP. Berarti jendelanya ilmu diantaranya adalah penggunaan media sosial. Pesan eksklusif buat anak muda Indonesia yang lagi banyak banget pakai Instagram. Kalau saya bilang IG gitu ya, ngomongnya kayak lecet. Tuh, gunakanlah sarana itu. Tidak hanya memposting yang tadi disampaikan Budi juga di WA status, memposting yang misalnya hanya foto kita gitu misalnya. Daily conversation di posting, monggo. Tapi tambahkan hal-hal lain. Nah ini kreativitas muncul lagi kan. Bila kamu lagi pergi kemana, terus diposting, tambahkan tuh ini daerah ini loh, sehingga sebuah cerita. Nah, sehingga orang oh ternyata daerah ini kayak gini ya, keren banget. Ternyata Kota Tua tuh ada gituannya ya. Kamu pergi ke Kota Tua, kamu foto, kamu share, kamu ceritain Kota Tuanya di situ, gitu kan? Itu ide buat orang. Ternyata Kota Tua ada satu tempat juga yang buat belajarnya anak muda Indonesia. Gitu. Terus sama dengan akun-akun yang tadi kita sampaikan juga, betapa banyak kesempatan di media itu kamu bereksplornya talenta kamu, bakat kamu, potensi kamu. Hei anak muda, silakan gunakan kesempatan itu. Kalau boleh muda lagi, Bu Rini sama Bu Titi, kita kalau mau muda lagi boleh ya, diskusinya boleh flashback ke belakang gitu ya. Kita akan mengulangi masa muda kita dengan seperti anak muda sekarang gitu ya. Tapi kan nggak mungkin kan. Jadi minimal kita supporternya mereka gitu. Oke, terima kasih Bu Titi, sudah cukup? Oke, mungkin sudah terjawab pertanyaan dari Mbak Mutia ya mengenai potensi apakah sama dengan kreativitas? Jawabannya iya gitu. Terus juga penggunaan media sosial yang berdampak negatif, yang kita juga harus berhati-hati dalam penggunaan medsos. Oleh karena itu, memiliki handphone smart itu bukan hanya digunakan untuk medsos, tetapi juga digunakan untuk hal-hal yang positif. Karena waktu yang sudah tidak mencukupi juga, saya ada kata-kata bijak nih yang dari referensi yang ada. Terkadang anak muda itu alasan untuk menunda pekerjaan karena adanya sabotase mental. Pernah nggak sih kamu mencari alasan untuk menguatkan diri bahwa yang kamu lakukan itu benar? Biasanya anak muda itu selalu mencari-cari alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Tapi sadar nggak kalau alasan itu juga bisa mendorong untuk menunda hal yang besar yang kita inginkan? Kadang kita juga menghibur diri dengan kata-kata, besok aja lah, nanti aja deh. Teman-teman juga belum mengerjain apa-apa kok. Abis ini ya, itu bahasa-bahasa sabotase mental yang sering muncul di dalam diri setiap orang. Terutama ini yang sering muncul di diri para remaja gitu. Untuk sesuatu yang bisa kita lakukan pada saat ini harusnya. Nah, terkadang kata-kata itu juga bisa menjadi pengampunan tuh, menghibur diri atas kekecewaan karena rasa malas. Nggak apa-apa, teman-teman juga belum melakukan apa-apa kok. Masih mending saya dapat nilainya A daripada dia nilainya sekian. Itu artinya bahwa alasan-alasan itulah yang sering muncul di hati setiap diri manusia itu untuk memaafkan kesalahan apa yang sudah pernah dilakukan gitu loh, seperti itu. Nah,
saat inilah waktunya membuat perubahan dan merealisasikan harapan karena hari esok belum tentu juga bisa kita raih. Kira-kira seperti itu. Kepada kedua narasumber kita, sepertinya waktu jualah yang tidak memungkinkan untuk kita meneruskan dialog ini karena sudah menjelang siang. Dan sebelumnya bagi teman-teman atau partisipan yang belum sempat dibacakan pertanyaannya, mohon bersabar ya. Kita tampung dulu pertanyaan-pertanyaan ini untuk tema berikutnya. Akan kita bahas kembali pada tema selanjutnya. Terima kasih juga untuk kedua narasumber kita yang hebat-hebat. Tepuk tangan untuk Ibu Iva. Tepuk tangan buat Bu Titi, Mbak Rini, dan semuanya keren. Terima kasih juga untuk di Indonesia yang pasti ya. Yang bergabung di YouTube channel kita dan sudah menemani acara dialog ini hingga akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.